Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera, nama budaya, dan selamat pagi ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan istimewa karena pagi ini bakal kehadiran dengan adanya dosen tamu yang memang teman saya juga. Beliau hebat, bisa dicukup bilang hebat, sangat hebat, terutama di pas pandemi ini. Terutama bisnisnya bisa melonjak, yang mungkin bisa dibilang tidak hanya skala nasional, tapi sudah beranjak ke skala internasional. Nah, di sini saya lupa kemarin nggak minta CV. Cuma di sini saya coba untuk sampaikan saja bahwa di sini ada Pak Reza, Permadi. Di sini beliau sebagai co-founder co-founder dari Autorin serta CEO. Nah, di sini basic basic S1-nya kalau nggak salah adalah geologi. Geologi Universitas Pajajaran, angkatan berapa, Kang? 2010, Kang. 2010. Oke, nggak jauh beda dengan kalian. 2021, udah 11 tahun. Tapi nah ini yang menjadi unik adalah karena pariwisata itu adalah keilmuan multidisiplin bahkan interdisiplin. Kerja dari geologi Unpad, S2-nya itu mengambil untuk pariwisata berkelanjutan di Unpad, ada di Pati Ukur Bandung. Nah, di sini kita bakal melihat seperti apa dari geologi ke pariwisata dan ujung-ujungnya membuat suatu bisnis, bisa dibilang ini adalah bisnis usaha perjalanan wisata secara digital, yaitu Autorin. Tapi di sisi lain juga kita bisa melihat seperti apa perjuangan awalnya hingga saat ini bisa solid gitu kan. Sekarang masih menjadi partner Kemenparekraf ya, Pak, kerja ya? Ini, Kang, Nah, tim percepatan desa wisata tapi di Kementerian Desa. oke, Kementerian Desa. Oke, bagus banget bisa bisa masuk ke Kemendes. Mantap. Berarti desa itu yang 3T ya, berarti ya. Tertinggal, terdepan, dan terluar. Terluar. Eh, Betul, betul. Baik, kita kita sebelum mulai kita foto bareng dulu yuk. Biar nanti bisa ada dokumentasi sebelum dimulainya perkuliahan dosen tamu kali ini. Silakan untuk semuanya on cam, dan Davito atau Baim bisa bantu untuk di screenshot. Oh, Davito belum masuk. Baim ataupun Rayvan atau siapapun itu. Ya, sekali lagi saya sampaikan untuk on cam. Silakan yang mau bantu saya screen siapa? Screenshot, maaf. Udah deh, Davito aja. Davito bantu screenshot ya. Silakan dia. Siap, Pak. Oke. Slide pertama. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. Yang belum on cam, on cam. 1, 2, 3. Udah, Pak. Oke, makasih Davito. Oke, nggak usah lagi banyak basa-basi. Kita langsung aja selama kurang lebih 2 jam ke depan mendengarkan paparan dari Kak Reza, dan persiapkan untuk pertanyaan sebanyak mungkin selagi ada Kak Reza di sini. Waktu dan kesempatannya saya persilakan untuk Kak Reza. Mau di-share screen, Kak Reza? Saya share screen sendiri aja. Oke, silakan.
Baik, terima kasih Pak Theo. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih teman-teman, utamanya Pak Theo karena sudah mengundang saya ya buat berbagi cerita untuk Senin hari ini. Salam kenal semuanya untuk teman-teman dari UPI, ada angkatan 19, saya lihat 20 juga 21. Jadi salam kenal dan semoga salam sehat buat kita semua. Tadi Pak Theo sudah memperkenalkan saya. Jadi betul, saya dulu kuliahnya di geologi, kemudian lanjut ke pariwisata. Mungkin agak berbeda dengan teman-teman saya yang lain karena biasanya orang-orang geologi itu kerjanya di industri yang ekstraktif ya, di pertambangan, perminyakan. Tapi saya dulu juga sempat untuk beberapa waktu ya kerja di industri yang sifatnya ekstraktif, tapi akhirnya melihat dari sisi saya, kelihatannya saya itu sifatnya lebih konservatif deh, jadinya memilih untuk lebih ke yang ke lingkungan. Nah maka dari itu pariwisata saya melihat juga salah satu sumber daya alam yang bisa kita nikmati tanpa kita harus kurangi. Jadi kalau oil and gas, kemudian batu bara, lalu emas, itu kan kalau kita, itu juga sumber daya alam ya, tapi kalau kita bisa nikmatin itu, tapi ada yang kita ambil dari situ, ada yang kita kurangin dari situ. Tapi kalau pariwisata, kita nikmatin aja, tapi kita nggak mengurangin apapun, kecuali kalau kita nggak bisa menjaga lingkungannya, ya, sampah, buang sampah sembarangan, dan lain-lain. Jadi itulah kenapa saya melanjutkan studi saya ke pariwisata berkelanjutan, karena saya ingin sekali belajar bagaimana cara menjaga berbisnis, tapi tetap berbisnis di bidang pariwisata, tapi tetap bisa untuk menjaga lingkungan. Saya 2015 itu lulus 2014 dulu, kemudian 2015 membangun yang namanya Geotour Indonesia. Jadi itu tentang tour operator atau travel tour operator ya, biro perjalanan. Itu spesifik untuk mengajak orang-orang beraktivitas geowisata. Mungkin Pak Theo juga sudah pernah menginfokan kepada teman-teman apa itu geowisata. Terlebih kemarin teman-teman juga kemarin berkunjung ke Museum Geologi ya, kalau saya tidak salah. Jadi kalian bisa melihat bagaimana geologi sebagai ilmu itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi itu sangat-sangat minat khusus ya, sangat niche geowisata. Intinya saya menyediakan paket-paket wisata yang akan dipandu oleh pemandu geowisatanya. Jadi orang yang memang mengerti tentang ilmu kebumian. Nah, biasanya orang-orang yang mengerti ilmu kebumian ya baik lulusan geologi ataupun pemandu wisata yang punya latar belakang atau portofolio pengalaman membawa mengajak orang-orang ke gunung api, kemudian susur goa. Nah, itu biasanya saya kerjasama dengan teman-teman pemandu wisata yang seperti itu. Lalu 2015 sampai 2019. Nah, 2019 saya akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Aturin. Aturin ini adalah perusahaan teknologi di bidang pariwisata. Jadi kita kerja bersama dengan para pelaku pariwisata, baik itu pemandu, kemudian pengelola desa wisata, untuk mereka agar bisa punya hak yang sama, punya pengetahuan yang sama tentang era digital ini, tentang teknologi dengan orang-orang atau pelaku wisata di kota lain. Jadi nanti saya akan cerita lebih banyak lagi tentang Aturin di awal as a business. Jadi itu mungkin perkenalan saya di awal untuk teman-teman. Jadi salam kenal. Di sini saya ingin berbagi cerita saja tentang pengalaman semasa di Aturin. Dan tadi Pak Theo sempat bilang juga bagaimana kami survive dari gelombang pandemi, di mana banyak sekali ya kita tahu, mungkin teman-teman sudah sering melihat juga adanya gambar-gambar kalau misalkan industri-industri yang terdampak dari pandemi adalah salah satunya pariwisata, dan itu betul, tapi selalu ada pencerahan, selalu ada kesempatan di balik
apa namanya, di balik sebuah bencana, di balik sebuah apa namanya, kegelapan dan lain-lainnya lah. Jadi kita harus bisa memaksimalkan itu. Jadi saya mungkin mau bertanya dulu di awal ke teman-teman gitu ya. Ini pertanyaannya simple banget. Kapan dan di mana terakhir kali kalian berwisata? Mungkin kalian bisa ketik di kolom chat. Kapan dan kemana terakhir kali kalian jalan-jalan lah ya. Silakan ketik di kolom chat teman-teman. Kapan, pertanyaan saya adalah kapan dan di kemana kalian terakhir kali berwisata? Ini bisa diketik di kolom chat ya, Bu? Saya. Tes. Oke, Eldon menjawab Taman Hutan Raya Selasa minggu kemarin. Ada lagi, siapa lagi? Oktober ke Toraja, mantap, Noval. Terus Khairun ke pantai deket rumah seminggu yang lalu. Oke, saya mau tanya ke Khairun nih. Khairun, boleh kan kita ngobrol sedikit ke pantai deket rumah tuh di mana rumahnya? Kan kita nggak tahu nih. Khairun, boleh kita ngobrol ke pantai Iya, apa namanya? sebelumnya perkenalkan Mas Reza, nama saya Harunisa, Ya. saya dari Madura. Oke, dari Madura. Pantai apa di dekat rumah berarti di Madura? Kebetulan di dekat rumah kan saya lagi stay di rumah nenek ya. Itu pas seminggu yang lalu itu ada pantai namanya Pantai Cumiang. Itu emang di sini dekat sama pesisir, jadi saya tuh kadang main ke sana nyari kerang gitu-gitu, Mas. Wah, seru banget. Kebetulan pantainya itu belum terlalu dieksplor, masih pantai yang sepi peminat gitu, jadi lumayan nature-nya tuh masih kerasa. Oke, bayar nggak masuk pantainya atau masih gratis gitu? Nggak bayar, Mas. Nggak Soalnya bayar. itu Terus masih belum dikelola, masih belum oh, dikelola dengan baik gitu. Jadi masih oke. sejauh ini masih belum bayar. Tapi kalau akhir pekan banyak ini ya, banyak orang-orang juga datang ke situ gitu ya. Ada yang Ya, jual-jualan nggak di sana? nggak Jual-jualan. ada. Oh, nggak Makanya ada. Oke. sampah di sana masih sedikit gitu, nggak banyak sampah. Oke, oke. Kalau udah ada yang jualan di situ berarti kan udah ada perputaran Iya, ekonomi tuh. Berarti memang masih belum termanfaatkan ya. Nah, iya. harapannya Khairun nih kan belajar di UPI bisa ngembangin tuh pantai Cumial ya. Sorry, apa tadi namanya, bener ya? Iya, itu menurut saya tuh ada pantai Cumiang, tapi di bawahnya gitu Mas, di bawah tebingnya kayak ada pantai lagi lebih kecil. Jadi di atas gitu posisinya. Iya, Ada iya. tebing terus bisa ke bawah gitu. Iya, Oh, menarik ya. Di Madura itu. iya. Kan Madura tuh pulau, Cumiang. kayak pulau lah. Rata-rata Betul. banyak laut. Cumiang apa artinya? Khairun bisa tahu nggak? Cumiang. Ada artinya Cumiang nggak? Apa bahasa Jawa kah atau bahasa Madura? nama daerah, nama desa di sana. Jadi ngambil Oh, oke. dari nama desanya, Mas. Oke, terima kasih Khairun Nisa ke apa namanya diskusinya ya. Ya, Kemudian ada lagi nih yang lain, katanya ada yang bulan September Bandung Lembang. Kemudian Davito Rabu minggu kemarin Bandung ke Museum Geologi. Oke, saya mau tanya ke Davito deh. Pengalaman kemarin ya, kemarin juga didampingin Pak Theo kan, kalau nggak salah saya ngeliat di Instagramnya Pak Theo tuh, kalian ke Museum Geologi. Boleh nggak bagi cerita pengalaman teman-teman ke Museum Geologi? Davito deh. Kemarin apa aja Boleh. yang dilihat dari Museum Geologi? Baik, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya David Wijaya dari Dikpar 21. Terima kasih telah memberikan kesempatan. Jadi kemarin saat kunjungan ke geologi sendiri itu kami ya terlebih lagi maksudnya saya itu lihat mungkin bebatuan yang ditemukan khususnya di Indonesia sendiri seperti safir, terus kemarin ada obsidian dan juga ada fosil-fosil yang diabadikan di museum.
Dan apa ya, kemarin itu ada temuan-temuan tour leader-nya itu bilang, tour guide-nya itu bilang katanya tuh di geologi sendiri temuan-temuannya tuh ada yang langsung dibawa atau dipinjamkan ke museum yang di luar untuk diriset ulang, ataupun dengan museum luar mengadakan pertukaran temuan. Jadi temuan barang-barang yang ada di museum itu ditukar dengan barang yang ada di museum lain, entah itu misalnya di UK, di Eropa. Jadi untuk bahan pembelajaran juga, seperti itu. Oke, berarti kalian kepikiran gak sih kok si pemandunya pasti kan dia ceritain batu-batunya kan ya, Davito ya? Iya. Kayak dia menceritakan apa namanya, ini lokasinya ketemunya di mana, terus asal muasal terbentuknya, kayak gitu-gitu kan ya berarti ya, yang apa namanya di dalam museum geologi. Oke, jadi kira-kira mungkin itu sebagai miniatur ya kalau geowisata mungkin ya. Jadi pemandunya juga sama. Kalau teman-teman nanti suatu saat mungkin bisa mengikuti kegiatan aktivitas geowisata, mungkin kurang lebih akan seperti itu. Pemandunya khusus gitu ya. Dan juga mungkin aktivitas lain, misalkan ekowisata, lalu ada susur goa atau vulkanologi gitu ya, pemandu gunung api. Jadi punya kompetensi, semua pemandu itu punya kompetensi masing-masing gitu. Tapi kadang-kadang ada pemandu yang gado-gado, jadi apa aja diambil gitu ya, menjelasin apa aja, tapi punya kompetensi, semua punya kompetensi masing-masing. Oke, jadi seru ya ke museum geologi ya. Bayarnya nggak mahal kan masuk sana? 2.000, cuman emang di dalamnya enak banget sih, maksudnya juga ngeliat Ya. barang-barangnya keren. Iya. Itu di museum geologi ada aktivitas night at the museum dulu tuh. Jadi kayak film, tapi nggak hidup ya, nggak jalan-jalan semua dinosaurusnya, atau nggak ikutan jalan, tapi itu salah satu bentuk apa ya, acara pariwisata yang acara event lah ya, MAIS, yang memang mengundang banyak minat di semua kalangan karena berdasarkan film. Ada film Night at the Museum, kemudian diaplikasikan di Museum Geologi dan ramai banget dulu itu sebelum pandemi, apalagi hampir tiap bulan ada acara itu. Jadi salah satu bentuk kegiatan wisata yang sangat bisa ditiru sebenarnya untuk skala museumnya. Terima kasih Davito udah berbagi ke Museum Geologi. Terima kasih Malik. Ini Rizal ke Terminal Cicahem ya. Rizal ngapain ke Terminal Cicahem? Oke, tapi itu berwisata juga. Mungkin Rizal apa ya, lagi stres mungkin, apa namanya, kemudian atau mungkin nganterin pacarnya ke Terminal Cicahem, dia berwisata ke situ. Ini Siti Masita, September ke Donggala. Nah, ini di Sulawesi Tengah ya, Donggala ya. Saya mau ngobrol sama Siti Masita deh, boleh nggak? Siti Masita ke Donggala ngapain? Halo Siti. Gabut aja, Pak. Gabut? Emang Yes. dirimu tinggal di mana? Enggak, waktu September kan aku masih di Palu gitu, jarak Palu ke Donggala paling setengah jaman gitu. Jadi kalau bosan ya main-main ke Donggala, naik motor. Donggala ke Tanjung Karang berarti ya, Pantai Tanjung Karang ya? Iya, ke Tanjung Karang. Tanjung Karang, ada apa namanya di sana tuh, tempat diving John. Gitu Tahu lah. nggak? Iya, Itu tahu. ya. Oke. Tahu nggak tempat apa namanya, makanan khas Donggala? Teman-teman kasih tahu dong Siti. Ada makanan khas Donggala tuh yang enak. Apa ya? Masa nggak tahu, gimana? Kaledo mungkin. Stereo. Ya, Kaledo. Oh ya, Kaledo. Kaledo stereo. kepanjangannya, kasih tahu ke teman-teman apa? Kaki lembu Donggala. Betul, kaki lembu Donggala. Teman-teman ada yang pernah nyobain Kaledo nggak tuh, kaki lembu Donggala? Jadi makan kakinya ya, Siti ya? Iya, sumsum tulang. Disedot pakai pipet. Betul. Itu juga jadi salah satu daya tarik ya, kalau orang ke Donggala pasti nyarinya Kaledo. Iya. Oke. Makasih Siti. September Iya. Donggala, saya juga keingetan gempa Palu ya. Palu Donggala itu juga September 2018 ya.
Oke, makasih semuanya teman-teman. Ini juga ada di Sylvia ke Bukit Harau di Sumatera Barat. Wah, keren-keren. Jadi artinya teman-teman udah confidence untuk jalan-jalan walaupun situasi masih ya mungkin sekarang PPKM level 1 ya. Tapi pariwisata sih berangsur-angsur udah mulai bangkit kembali. Minimal kita lihat teman-teman udah mulai nyaman untuk berpergian. Apalagi sekarang kalau teman-teman sadarin yang tinggal di Jakarta, Bandung, dan kota-kota besar udah mulai melihat ada bis-bis besar yang masuk kotanya atau daerah-daerahnya, itu menandai kebangkitan lagi atau awalan dari pariwisata. Oke, jadi COVID-19 memang mengubah banyak perilaku kita, dari mulai kita berkomunikasi, cara mengajar. Ini kan salah satu hal yang mungkin sulit untuk diterapkan gitu ya, perkuliahan jarak jauh PJJ. Pakai online seperti ini, daring seperti ini, itu mungkin dulu sulit untuk diterapkan, tapi sekarang kita udah mulai terbiasa. Dokter mendiagnosis pasien dulu akhirnya bisa online, walaupun dulu tuh nggak mungkin. Jadi banyak cara kita berubah, banyak hal yang sudah tidak relevan itu terjadi di masa sekarang. Salah satunya adalah pariwisata. Tapi kenapa kita kami dan teman-teman itu bisa tetap bertahan hingga sekarang melewati gelombang pandemi, karena kata kuncinya adalah kolaborasi. Jadi kami bekerja tidak sendiri, kami bersama para mitra-mitra yang lain, teman-teman pelaku wisata yang lain, makanya kita bisa melewati pandemi ini dengan tangguh lah ya, tough. Jadi buat teman-teman yang memang juga kelak misalkan mau membuat bisnis sendiri, membuat usaha sendiri, sekarang itu zamannya adalah sharing ekonomi. Jadi bukan own ekonomi atau memiliki sendiri. Kita tuh sekarang sharing. Kalau kalian punya usaha ya kalian berbagi. Kalian sharing dengan teman-teman yang lain, kasih tahu ke yang lain, atau kerjasama dengan yang lain. Kalau kalian mungkin contohnya lihat adalah Gojek lah yang paling mudah. Gojek itu dia nggak punya aset. Dia nggak punya sepeda motor, dia hanya punya teknologi. Dia asetnya adalah aset si driver ojeknya semua. Dia nggak memiliki aset motor-motor itu. Tapi dengan teknologi dia sharing ekonominya mereka, jadi mereka bisa perusahaan yang sangat besar sekarang. Beda dengan bahkan sekarang Bluebird gitu ya, perusahaan Bluebird taksi, mereka punya dulu tuh punya ya sampai sekarang ya armada taksi, kemudian mereka nggak ada bermitra dengan siapa-siapa gitu ya. Kemudian sekarang bahkan valuasinya udah kalah sama Gojek, dan sekarang akhirnya dia gabung kerjasama dengan Gojek gitu ya. Kita bisa memesan Bluebird dari aplikasi Gojek itu sendiri. Jadi kalau kalian kelak berbisnis walaupun ada pandemi ataupun tidak, budayanya adalah budaya saling berbagi. Jadi kerjasama dan berbagi dan berkolaborasi. Itu jadi kunci penting bagaimana usaha kita ingin berkembang, growth, baik itu perlahan ataupun cepat. Jadi hari ini mungkin saya mau agendanya berbagi cerita tentang, pertama mohon izin mau memperkenalkan Aturin, itu apa, kemudian saya mau mungkin berbagi cerita aja tentang pariwisata di masa depan, supaya teman-teman juga, ini hasil diskusi saya juga dengan teman-teman yang ada di pelaku-pelaku wisata di Indonesia ataupun di luar gitu ya, di luar negeri, tentang bagaimana sih pariwisata di masa depan terkait dengan pengalaman masing-masing. Akhirnya saya compile. Kemudian apa saja yang sudah Aturin lakukan. Kemudian kita punya campaign. Ini juga salah satu hal bagaimana nanti campaign ini sangat membantu kita buat jadi semacam entity atau entitas supaya bisa dikenal orang. Jadi kita berbisnis tapi orang tuh tidak mengenal kita hanya sekedar brand aja sebagai Aturin.
gitu ya, atau perusahaan-perusahaan lain, tapi kita punya campaign, punya program yang dimana orang itu kenal sama program itu. Jadi kalau misalkan kena program A, oh ini Aturin, B, oh ini apa. Jadi kita punya campaign dan teman-teman juga sebenarnya bisa untuk punya campaign-campaign tertentu. Gitu ya. Ini bukan kampanye dalam tanda kutip partai-partai ya, tapi ini lebih ke kampanye bagaimana ini sebuah program yang didesain untuk tujuan pariwisata. Kemudian mungkin adalah hal yang bisa teman-teman lakukan setelah ini untuk mendukung pariwisata dan ekonomi kreatif. Jadi Aturin adalah sekarang bahasa kerennya adalah startup ya, atau perusahaan rintisan, dan kita fokus di industri pariwisata dan teknologi ya. Jadi kita punya visi kita adalah untuk memajukan industri pariwisata di Indonesia dan berkontribusi untuk ekonomi melalui implementasi teknologi. Jadi kita bekerja sama dengan banyak daya tarik atau destinasi, dengan desa wisata, dengan pelaku-pelaku wisata lainnya untuk mengembangkan atau memberikan informasi tentang teknologi supaya mereka punya porsi yang sama dengan baik itu yang ada di Aceh, yang ada di Papua, mereka punya pengetahuan yang sama, porsi yang sama mengenai tentang implementasi teknologi, tujuannya untuk pariwisata. Kemudian masalahnya yang kita temukan adalah banyak sekali. Jadi apalagi di Indonesia ya, punya banyak sekali hal-hal yang ingin ditawarkan, baik dari alam, budaya, kemudian artifisialnya juga banyak, sejarah juga banyak. Jadi kita pengen fokus di apa namanya dan mengoptimasi dan menyadari kalau semua kegiatan yang ada hal yang ada di Indonesia yang ditawarkan oleh Indonesia itu bentuknya harus berkelanjutan dan berkualitas. Jadi itu yang kita inginkan dari masalah tersebut. Ya, dari masalah tersebut kita menemukan adalah belum banyak yang berkelanjutan dan belum banyak yang berkualitas karena semuanya masih mengedepankan kuantitas, angka yang ditargetkan untuk ke lokasi pariwisata. Kemudian solusinya adalah kita percaya dengan kolaborasi plus aksi dengan banyak mitra-mitra mitra-mitra pelaku pariwisata, baik itu dari pemandu, hotel, kemudian jasa transportasi, pengelola desa, kita bisa menyelesaikan masalah tersebut ya, baik dari sisi menggunakan teknologi ataupun non teknologi. Jadi ini adalah sedikit tentang Aturin. Nah, Aturin sebagai bisnis kita punya 2 produk lainnya atau 2 produk turunan. Jadi Aturin sendiri ada yang namanya selain Aturin, kita punya produk lain yaitu Expediso dan Aturin Academy. Nah, Aturin sendiri kita bukan tour operator. Aturin itu adalah perusahaan yang menyediakan teknologi untuk pelaku pariwisata, sederhananya seperti itu. Jadi kita adalah kita menyediakan rencana perjalanan untuk wisatawan-wisatawan, kemudian sistemnya itu bisa dibeli oleh swasta atau oleh pemerintah. Jadi kita menjual itu di Aturin. Kita juga produknya di masa pandemi, akhirnya kita punya yang namanya virtual tour. Jadi kita mengembangkan wisata virtual yang awalnya mungkin wisata virtualnya pakai gambar 360, pakai Google Maps gitu ya atau Google Earth, kemudian berkembang sekarang virtual tournya atau wisata virtualnya sistemnya live report. Sekarang berkembang lagi, kita ngembangin virtual tour yang benar-benar dengan virtual reality. Jadi kita mengembangkan wisata digital. Jadi mulai pakai alat ya, VR box, dan perlahan kita mau berkembang menggunakan virtual tour dengan metaverse namanya. Jadi kita ciptakan ruang digital sendiri. Jadi itulah Aturin as a business. Kemudian Expediso. Nah, Expediso ini baru travel tour operator atau biro perjalanan. Jadi jual paket-paket wisata. Nah, paket wisatanya tuh yang memang berkelanjutan dan berkualitas. Jadi
ada batasan-batasan karena kita melihat di masa sekarang ini, di masa bisa dibilang post pandemi lah ya, ada ketentuan-ketentuan di sebuah destinasi ataupun di pakemnya wisatawan sendiri. Jadi kita mengedepankan wisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Ini ekspedisi. Tetap kita fokus jualnya alam, kemudian budaya, apapun yang ada di Indonesia, tapi dengan nilai-nilai yang berkelanjutan dan berkualitas. Ini ekspedisi. Dan kita udah mulai jalan, kita udah mulai bawa grup. Tanggal 25 nanti kita bawa grup ke Semarang dari sekolah. Jadi itu makanya saya bilang udah mulai berangsur-angsur dan mulai bangkit. Jadi pariwisata kita udah mulai bangkit. Lalu yang terakhir Aturan Akademi. Aturan Akademi adalah sebuah ruang pelatihan. Jadi secara bisnis kami tuh punya beberapa izin ya, dari izin sebagai konsultan pariwisata, izin sebagai software, teknologi, usaha perjalanan, biro perjalanan, sama namanya jasa pelatihan atau biro pelatihan. Jadi kami, Jadi Aturan Akademi ini sering bikin pelatihan-pelatihan untuk pelaku wisata. Jadi kita punya beberapa modul-modul yang kita tawarkan ke klien. Modul wisata virtual itu ada. Kemudian tentang hospitality untuk desa wisata, tentang pemanduan wisata. Jadi kita melatih pelaku-pelaku wisata untuk punya standar yang sama. Dan Aturan Akademi punya mentor-mentor atau fasilitator yang memang sudah kita kurasi sangat baik. Jadi kita punya banyak sekali mentor dan fasilitator yang top banget untuk melatih dan mendampingi, bukan hanya sekedar pelatihan ya, tapi sampai pendampingan untuk para pelaku wisata. Jadi itulah lini bisnis dari Aturan, teman-teman, untuk sekedar teman-teman ketahui, supaya teman-teman nanti di kemudian hari punya bayangan untuk mendirikan bisnis tuh. Pertama fokus dulu di satu hal, kemudian nanti bisa berkembang ke yang lain-lainnya. Gitu. Ini untuk servisnya. Jadi tadi saya sempat bilang itinerary planner. Jadi kalau teman-teman buka websitenya aturin.com, teman-teman bisa dapat rekomendasi perjalanan, misalkan 3 hari ke Bandung atau 2 hari ke Surabaya. Itu kalian bisa dapat rekomendasi mau kemana-kemana saja, plus berapa budget yang harus kalian keluarkan di tiap destinasi atau daya tarik tersebut. Terus kita juga sebagai directory lah ya untuk objek wisata atau daya tarik wisata. Jadi ada beberapa informasi tentang daya tarik wisata di website kami. Belum banyak, tapi sekarang masih berprogres. Kemudian ada tour guide service, jadi teman-teman juga bisa chatting sama tour guide ya di websitenya Aturin. Kita belum banyak tour guide-nya, mungkin ada puluhan sekarang. Kemudian ada open trip, private trip, virtual trip, kemudian sampai kita social media management, kita juga mengelola beberapa sosial media untuk beberapa tempat wisata ya, dan desa wisata juga. Kita juga bikinin website untuk desa wisata, untuk tempat-tempat pengelola wisata lainnya. Jadi itulah layanan-layanan yang disediakan oleh kami. Kemudian ini mungkin silakan teman-teman kalau mau follow Instagramnya Aturin. Mungkin buat teman-teman UPI juga, Pak Theo mohon izin, kami Aturin tuh ada kegiatan virtual internship program. Ada yang unpaid, ada yang paid, ada yang berbayar, ada yang dibayar, ada yang tidak berbayar. Jadi kalau teman-teman mau magang nanti di semester berapa ya, mungkin kalian magang di semester 6 atau 7, kalian ada magang, kalian nanti bisa coba aja diaturin. Jadi kita ada 2 skema, ada yang dibayar, ada yang tidak berbayar. Dan itu waktunya berbeda. Biasanya kita akan buka yang paid itu di tengah semester, di tengah tahun, dan yang unpaid itu di awal tahun biasanya. Jadi kalau teman-teman mau magang, nanti silakan aja di follow kami punya 2 akun di aturin.official sama live at aturin. Kalau live at aturin ini sebenarnya lebih ke keseruan-keseruan setiap hari teman-teman Aturin ngapain aja sih di kantor. Gitu.
Oke, jadi saya mau mulai dengan apa namanya ya pandemi lah ya, pariwisata di masa pandemi. Jadi setelah kami coba diskusi dengan banyak sekali pihak dan mitra, teman-teman dari luar negeri juga, kita melihat bagaimana pariwisata di masa depan sih menurut teman-teman. Jadi akhirnya kita compile semua datanya, hasil-hasil diskusi. Ternyata apa namanya berbagai hal yang bisa di pariwisata di masa depan. Jadi mungkin saja di masa depan itu tempat-tempat wisata destinasi itu bakal sangat-sangat mungkin terintegrasi dengan teknologi gitu ya. Dan kemudian a better dispersion of tourists, jadi banyak sekali ragam-ragam turis. Kemudian better exposure untuk semua pemangku kepentingan. Kemudian juga ya end-to-end implementation of technology. Jadi semua turis nanti bakal sangat mudah dengan teknologi, dari mulai mereka booking, kemudian mereka planning, sampai mereka eksekusi gitu ya, apa namanya di destinasi. Jadi semuanya serba dengan teknologi gitu. Dan kemudian wisata yang berkelanjutan, yang berkualitas juga sangat semua tempat wisata nanti akan menerapkan CHSE di kemudian hari di masa depan. Jadi jangan heran kalau misalkan kita harus sangat bersih saat berwisata gitu ya, sangat apa namanya ya pokoknya kita harus cuci tangan di semua di setiap masuk tempat. Kemudian apa namanya kita selalu diminta untuk tes COVID segala macam. Jadi jangan heran seperti itu karena ya udah banyak hal-hal yang relevan. Itu pun juga sebenarnya kita akan terbiasa nanti. Itu sama halnya ketika kita sekarang kalau mau masuk mall, kalau kita misalkan pakai apa ya kita mau masuk mall lah. Kalau kita mau masuk mall, kalau kita pakai mobil, kan sekarang mobil kita dicek tuh sama ada semacam anjing penjaganya ya di depan, kemudian apa namanya dipakai alat untuk deteksi alat peledak gitu ya. Itu kan sebelum adanya peristiwa 911, peristiwa 9/11 yang ada di US. Kalau kita masuk mall kan masuk aja gitu, tapi setelah peristiwa 911 semua tempat sekarang wajib untuk ada deteksi alat peledak dulu. Mall, gedung-gedung bertingkat, sekarang di Jakarta pun sama setelah peristiwa 911. Dulunya kita nggak terbiasa, kalau mau masuk mall kan masuk aja, sekarang harus ada dicek dulu sama anjing pelacaknya, kemudian ada alat deteksinya juga sekarang. Nah, sama aja sekarang di masa pandemi, kalau kita mau masuk tempat wisata ya kita cuci tangan dulu, kemudian harus ada tes COVID dulu. Jadi lama-lama kita akan terbiasa dengan hal-hal seperti itu. Dan kemudian, nah kita melihat beberapa hal penting di masa depan adalah yang pertama adalah yang paling penting adalah berkolaborasi. Ini penting buat teman-teman, apalagi teman-teman juga sekarang masih semester awal dalam berkuliah, dalam belajar juga penting buat berkolaborasi. Apa ya namanya? Kalau kalian punya ide, punya gagasan, apa namanya? Kalau kalian mau menjalankan ide tersebut atau menuangkan gagasan tersebut, jika sulit sendiri, ya ajak teman yang kalian percaya supaya kalian bisa menjalankan ide atau gagasan itu. Kalau kalian punya ide bisnis juga sama, ajak teman-teman tapi yang bisa kalian percaya. Karena ide tuh jangan sampai kalian pendem aja, karena nanti teman kalian tuh bisa mengeksekusi ide kalian. Makanya cari teman yang bisa kalian percaya. Kemudian mutual respect dan support, ini juga kita harus saling menghormati, saling support, apalagi kalau sesama pelaku wisata ya. Jadi kita harus saling respect dan support. Kemudian inovasi yang tanpa batas. Jadi kalau banyak istilah yang bilang berpikirlah di luar kotak gitu ya, think outside the box. Tapi kalau menurut banyak pengusaha sih ya ngapain berpikir di pakai kotak, ya apa namanya nggak pakai kotak lah. Ini apa namanya lembar putih ini atau dunia putih ini ya di tempat kita berpikir, jadi nggak pakai batas sama sekali. Jadi kalau kalian mau berinovasi,
itu jangan ada batasan, tapi kalian harus punya ilmunya dasarnya dulu. Makanya kalian belajar saat ini. Dan harus berani untuk berinovasi. Jadi kadang-kadang tuh kalau kita mau memulai inisiasi tentang berbisnis atau tentang punya gagasan tentang untuk ilmu pariwisata, pasti kita akan dapat halangan-halangan gitu loh, akan dapat rintangan. Tapi kalau kita berani, ya segala bentuk apapun kita pasti akan dapat rintangan gitu ya, halang rintang. Tapi asal kita berani dan kita pede, kita confidence, kita bakal bisa melewati itu. Jadi di masa depan dan bahkan mulai sampai sekarang kita melihat kepentingan seperti ini supaya apa? Supaya kita bisa menjalani kegiatan-kegiatan atau program-program yang memang baik untuk di kemudian hari. Nah, ini adalah Aturin yang sudah Aturin lakukan. Jadi Aturin tadi saya sempat bilang ada wisata virtual ya, atau virtual traveling. Jadi kita sudah melakukan atau membuat 335 acara virtual traveling ke 34 provinsi. Jadi dan kita bekerja sama dengan 335 pemandu wisata. Kemudian kita sudah bikin training atau pelatihan online ataupun offline ke 1159, saya agak lupa berapa angkanya, nanti ada di ini. Kemudian kita juga sudah mendigitalisasi beberapa desa wisata. Kita bikin website, produk-produknya kita jual, baik itu di websitenya Aturin ataupun di mitranya Aturin, Traveloka, Loket.com, Gotix, Booking, dan lain-lainnya. Jadi kita punya tugas juga untuk mendigitalisasi desa wisata. Jadi ini yang sudah kami lakukan. Nah, kita mengklaim Aturin itu sebagai pionir untuk virtual traveling provider di Indonesia. Kok pede banget? Ya pede aja, karena memang banyak sekali provider atau pihak-pihak lah ya, perusahaan-perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan virtual traveling gitu, atau virtual tour. Tapi Aturin kita coba kita mengklaim kita pionir dan kita memimpin gitu. Karena sampai detik ini pun kita melakukan kegiatan virtual traveling atau virtual tour. Jadi kita mungkin mulainya tuh di bulan April untuk bikin virtual tour. April 2020. Sampai detik ini kami masih menjalankan. Dan selama setahun lebih 1,5 tahun ini berkegiatan atau jual produk yang namanya virtual tour, marketnya beda-beda. Kalau dulu marketnya adalah individu, kalau sekarang marketnya adalah lebih ke sekolah. Jadi kita punya diferensiasi market, pasar. Nah, ini mungkin beberapa pemberitaan-pemberitaan ini dari Jakarta Post. Jadi bagaimana Traveloka kemarin team up dengan kami untuk kegiatan virtual tours. Kemudian kita rayakan HUT Jakarta, waktu itu juga HUT Jabar kita juga rayakan. Jadi ini juga ada kegiatan kita buka kursus gratis untuk pramuwisata di tahun 2020. Jadi inilah yang sudah kami lakukan atau lakukan dalam di masa pandemi lah ya, di masa pandemi. Makanya kita intinya gini, dalam berbisnis itu tidak melulu profit. Walaupun di masa pandemi kemarin kita butuh uang, obviously. Tapi kita melihat ada satu urgensi yang lebih penting, yaitu adalah kesetaraan. Jadi bagaimana teman-teman yang lain ini di daerah, teman-teman kami, kalau kami di Jakarta, oke lah kami masih punya tabungan, tapi teman-teman yang di daerah lain seperti apa? Maka dari itu kita bikin aksi sosial dulu, yaitu kita bikin pelatihan gratis. Aturin di bulan April itu kita bikin 1 kali kegiatan virtual tour, dan ternyata banyak yang ikut. Tapi kita nggak asik langsung manen duit dari virtual tour, tapi kita bikin pelatihan gratis untuk pemandu wisata. Jadi kami pengen teman-teman kami itu juga punya hak yang sama, melakukan hal yang sama, jual virtual tour sendiri pada waktu itu. Jadi kita seimbang lah antara kita berbagi dan kita mencari profit gitu ya. Jadi mungkin itu tips berbisnis di masa pandemi, karena kita tidak melulu cari profit, tapi ya uang akan datang dengan sendirinya gitu kalau kita saling berbagi dengan teman-teman yang lain.
Nah, ini aktivitas kami. Jadi kami itu tahun sampai tahun ini juga lah ya, kita mendukung namanya program Localized SDGs dari United Cities Local Government Asia Pacific. Jadi kita ke 4 wilayah, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Sawah Lunto, sama Padang, Kota Padang. Itu kita bikin program namanya Localized SDGs untuk pariwisata yang berkelanjutan lah ya, atau program berkelanjutan. Jadi kita masuk tentang virtual tour ke sana, kemudian juga kita masuk tentang digitalisasi produk-produk wisata yang ada di 4 daerah tersebut. Dan yang paling baru nih, bagaimana kami mengembangkan virtual reality untuk desa wisata khususnya. Jadi ini Pak Menteri ya, Menparekraf Pak Sandiaga Uno mencoba VR Box-nya Turin. Bagaimana ini beliau saat kunjungan ke Lombok, kita coba ngambil bikin virtual reality untuk desa wisata di Lombok, desa Bonjeruk salah satunya. Kemudian Pak Menteri mencoba, jadi sebelum Pak Menteri datang ke lokasi, dia lihat dulu ada apa aja sih di desa-desa tersebut. Jadi Pak Menteri bilangnya kemarin sebagai teaser, kemudian sebagai yaitu sebelum orang datang bisa lihat-lihat dulu. Jadi kalau orang takut dengan teknologi, yang bilang nanti kita tergantikan dengan teknologi, kita nggak bisa kerja, itu salah. Justru teknologi itu adalah sebagai mendukung pekerjaan kita, supaya pekerjaan kita jadi jauh lebih mudah dan jauh lebih efektif. Justru teknologi itu adalah, nih sering saya katakan, teknologi itu sejatinya mendekatkan yang jauh, bukan menjauhkan yang dekat. Jadi pentingnya teknologi di pekerjaan kita adalah di suatu saat adalah untuk itu, keefektifan dan efisiensi bagaimana kita bekerja. Jadi ini yang sedang kita kembangkan, bahkan secara teknologi gitu ya, kita ingin membuat ruang-ruang digital, bahkan destinasi kami sendiri di kemudian hari. Ini salah satu bentuk aktivitas kita. Nah, ini database nih teman-teman, mungkin saya juga sekaligus mau share. Ini mungkin data per 14 November kemarin. Kita tadi di awal saya sudah bilang sudah menjual aktivitas virtual traveling di angka 335 kali kita menyelenggarakan kegiatan tersebut. Nah, kami itu membayar pemandu, jadi kan orang ikut virtual traveling dia berbayar ya, ikut virtual tour dia berbayar, dan kita juga share dengan teman-teman pemandu. Nah, rata-rata pemandu wisata virtual travelingnya Turin kita bayarnya 500.000. Itu hanya memandu 2 jam. Jadi kalau pemandu wisata umumnya rate-nya beda-beda. Kalau mungkin di Jakarta berapa ya rate memandu? Mungkin bisa 300.000 sehari atau 500.000 kalau pemandu wisata umum ya. Tapi kalau yang memang berbahasa asing biasanya udah jutaan juga sih. Tapi itu seharian, misalkan 1 juta sehari. Nah, ini 500.000 2 jam mereka memandu wisata virtual. Jadi, dan teman-teman bisa kalikan 335 dikali 500.000. Berarti ada sekitar 165 juta rupiah perputaran ekonomi dari pemanduan virtual traveling. Jadi itu yang sudah kami lakukan sejauh ini untuk kegiatan virtual tour saja ya, virtual traveling. Kemudian di database-nya Turin, kita juga sudah mendigitalisasi 1.498 objek wisata. Jadi kalau kalian buka platformnya Turin, kalian bakal bisa menemukan 1.498 objek wisata yang ada di Indonesia. Dan ini akan terus bertambah sih, karena kami sampai saat ini juga masih terus berproses untuk menambah database-nya Turin. Jadi ini database-nya Turin yang teman-teman bisa lihat, dan ini juga terbuka sebenarnya untuk umum. Apa saja yang sudah Turin lakukan sampai sekarang. Seperti itu. Nah, ini mungkin ada video ya. Tadi saya selalu mengatakan virtual traveling, virtual tour seperti apa. Ini mungkin contoh. Tapi ini contoh di balik layar sebenarnya, bukan contoh langsung, contoh di balik layar bagaimana kegiatan wisata virtual. Ini kita kerjasama dengan kliennya adalah Bank Indonesia. Kemudian kita kerjasamanya dengan Pokdarwis, kelompok sadar wisata di Desa Wisata Nadulang, Nanas Madu Pemalang. Nah, ini siapa yang dari Pemalang? Ada nggak ya teman-teman yang dari Pemalang? Jadi ini behind the scene atau BTS
bagaimana kegiatan virtual traveling berlangsung. Jadi kalian bisa bayangkan dulu di Pemalang nih punya kebun nanas. Ya, ada desa wisata dengan kebun nanas, dengan macam-macam lah di Pemalang ini. Ada kebun kopi, ada tebing Via Ferrata. Kemudian ya di masa pandemi mereka nggak bisa datangin tamu gitu karena nggak ada tamu yang datang ke sana. Tapi dengan teknologi mereka bisa datangin Bank Indonesia gitu ya. Bank Indonesia bisa menonton dan tahu dan mereka bisa dapat pendapatan dari situ. Dan dia memanfaatkan teknologi juga nggak high teknologi banget kok, cukup dengan sinyal internet, device, smartphone gitu ya, kemudian online meeting platform, ruang digital, mereka bisa tetap beraktivitas, tetap pemandunya tetap bisa memandu, kemudian petani nanasnya bisa tetap jualan nanas, para penari tetap bisa menari, dan mereka semuanya mendapatkan penghasilan dari kegiatan virtual traveling. Mungkin kita tonton BTS-nya ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi. Salam sehat dari kawasan Demi Nadilan. Ya oke, mungkin tadi seperti itu. Tadi di akhir pemandunya bilang namanya Mas Warsito, orang asli Pemalang. Jadi peserta tuh senang karena yang menjelaskan adalah, yang memandu adalah orang asli lokasi ya, yang tinggal di sana. Kemudian pemandunya menjelaskan tentang kebun nanas dan lain sebagainya. Jadi dia menceritakan provinsi. Nah, makanya virtual traveling ini juga sekaligus menjadi teaser ya, permulaan lah untuk orang sebelum datang ke lokasi mau cari tahu dulu nih ada apa aja sih sebenarnya di tempatnya dia, di desanya ada apa aja, ya ikut virtual traveling. Jadi kira-kira seperti itu bagaimana kami sebagai perusahaan swasta kita kerjasama dengan dengan pelaku wisata yang ada di desa, kita cariin marketnya, kita cariin pasar. Kebetulan kita kenal dengan Bank Indonesia, mereka ada program, ada acara, kita tawarin deh, mau nggak punya di programnya tuh ada virtual traveling, jalan-jalan virtual. Kemudian mau kemana, kita pilih, kasih lihat segala macam, ada mitra-mitra kita. Kemudian ada nih Pemalang di Jawa Tengah. Akhirnya kita kerjasama, dan teman-teman pelaku wisata juga senang banget di sana karena Bank Indonesia bisa berkunjung secara virtual gitu ya, ke sana melihat tarian, melihat kebun nanas, dan mereka yang paling penting adalah memanfaatkan teknologi dengan bijak gitu. Karena banyak teman-teman di desa utamanya memanfaatkan teknologi itu sekarang masih agak disalahgunakan gitu. Dalam artian sebenarnya teknologi kan mereka bisa pakai untuk ya aktivasi sosial media mereka, bagaimana mereka bisa menjual desa wisatanya gitu ya, aktivitas-aktivitas apa yang ada di desa. Tapi sekarang banyak anak-anak mudanya apalagi yang malah berfokus untuk ya main game, mending main gamenya diseriusin banget gitu supaya bisa jadi pro player, tapi setengah-setengah jadinya sayang gitu ya, padahal mereka bisa gunakan teknologi internet itu dengan hal-hal lain secara bijak. Nah, kalau ini gambaran kegiatan-kegiatan yang sudah kami lakukan. Jadi kita di masa pandemi bertahan dari kegiatan virtual tour, baik itu event ataupun training untuk para pelaku wisata. Kita bikin virtual tour Indonesia Merdeka. Ini yang by moment ya, yang by event lah. Ada acara-acara tertentu gitu, ulang tahun Jakarta, kemudian spesifiknya seperti apa ke Poso, kemudian tentang Pulau Bali, kira-kira seperti itu. Nah, ini juga BTS ya, behind the scene dari kegiatan kami virtual traveling. Jadi kita kerjasama dengan teman-teman yang ada di Bali, kemudian di Pulau Pramuka di Jakarta, lalu di Flores nih di Maumere di Nusa Tenggara Timur, di NTT. Jadi kita punya teman-teman di sana, kemudian jika kita carikan kliennya, kita carikan pasarnya,
lalu mari kita berkegiatan dan berbisnis bersama-sama. Jadi kita berkolaborasi. Kue pariwisata tuh banyak banget kuenya, jadi jangan khawatir kita bakal kehabisan kue. Kalaupun kita punya kue, bagi-bagilah kue-kue yang kita punya ke teman-teman kita yang lain supaya mereka happy dan supaya kita terjaga gitu ya. Kuenya tuh tetap sustain gitu. Kuenya tetap sustain dimakan dengan teman-teman kita yang memang membutuhkan. Jadi inilah tips berbisnis ya dari Aturin. Ini salah satu aktivitas yang sering kita lakukan, yaitu kolaborasi sekali lagi dengan banyak pihak. Ini juga video. Ini lebih ke testimoni sebenarnya. Namanya adalah Bli Adi. Bli Adi ini dari Bali. Salah satu pemandu wisata virtual kami menyebutnya. Pada dasarnya Bli Adi ini adalah seorang pemandu wisata di Bali. Kemudian di masa pandemi tidak ada aktivitas pemanduan, tapi Bli Adi pernah ikut kegiatan pelatihannya Aturin pada tahun lalu. Kemudian Bli Adi ini punya kemauan yang kuat bagaimana dia mau belajar menjadi pemandu wisata virtual, bagaimana cara menggunakan teknologi yang baik dan benar. Dan sekarang Bli Adi sangat sering sekali berkegiatan dengan Aturin, bahkan dengan pihak-pihak lain ya, nggak terikat dengan Aturin, karena Bli Adi tidak bekerja di Aturin, tapi hanya sebagai mitra. Tidak terikat. Dia bekerja justru malah memandu dengan tempat-tempat lain juga. Tapi karena Aturin menurut Bli Adi adalah yang berbagi cerita di awal, mengasihkan informasi tentang bagaimana memandu wisata virtual. Jadi sering sekali dengan Aturin kalau kita ada kegiatan-kegiatan wisata virtual dengan sekolah-sekolah utamanya untuk ke Bali. Ini mungkin sedikit video dari Bli Adi. Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadi Adi Wirawan. Saya bekerja sebagai seorang pemandu wisata. Dampak daripada pandemi ini tentunya sangat memukul kami di bidang sektor pariwisata yang sangat bergantung sekali terhadap kunjungan wisatawan yang datang ke Bali. Nah, dengan kegiatan-kegiatan kolaborasi dari Aturin dengan menggandeng kami khususnya di pemandu wisata, ada beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti dan terlibat di situ, yakni kegiatan tour virtual interaktif beberapa kali di Ubud, kemudian kepemanduan secara live di beberapa spot objek wisata yang ada di Bali. Tentunya membuat kami ini terus bisa survive di tengah pandemi seperti itu. Walaupun kunjungan wisatawan saat ini masih sangat sedikit seperti itu, tapi dengan adanya kegiatan tour secara virtual ini sangat bermanfaat sekali untuk kami bisa terus bereksistensi, terus bisa berkarya di tengah wabah pandemi seperti ini. Nah, harapannya semoga pandemi ini segera berakhir dan pariwisata Indonesia semakin pulih kembali. Jaya selalu. Om Santi, Santi, Santi. Ya, itu testimoni lah ya dari seorang pelaku atau pemandu wisata di Bali, bagaimana dampak pandemi, tapi tetap bisa berinovasi gitu ya di masa pandemi dengan memanfaatkan teknologi ya, salah satunya dengan wisata virtual. Itu salah satu bentuk inovasi sih menurut kami, bagaimana seorang pelaku wisata yang bisa menerima adanya perubahan di masa pandemi, karena banyak juga teman-teman pemandu wisata yang resisten, tetap maunya ya tunggu aja lah orang datang, nanti juga ada wisatawan datang, nanti juga ada yang menghubungi saya. Jadi masih ada ego seperti itu, pikirannya udah nggak relevan. Tapi Bli Adi ini beda, Bli Adi dengan teman-teman yang lain gitu ya, yang jadi mitranya kami berbeda. Dia terbuka, dia menerima dengan kondisi, dia menerima teknologi, dia menerima keadaan, ya alhasil setiap day by day-nya dia tetap bisa berkegiatan gitu untuk memandu wisata walaupun secara virtual, dan sedemikian rupa. Kira-kira seperti itulah bagaimana kita bisa menerima atau kita bisa bersikap relevan di masa seperti ini, karena masih ada banyak hal-hal atau teori-teori yang sudah tidak berlaku di masa lalu dengan di masa post pandemi seperti ini. Ini juga aktivitas dari Aturin ya. Jadi mungkin tadi saya bilang Aturin bukan hanya jual virtual tour, tapi kita juga bikin yang namanya pelatihan-pelatihan, baik itu online maupun offline.
yang di sebelah kiri ini pelatihan offline kita dengan Kementerian Pariwisata di daerah kawasan Borobudur, di destinasi super prioritas Borobudur, ini untuk digitalisasi pariwisata. Kemudian sebelah kanan ini kita kita datang ke Pulau Kojadoi namanya, Desa Kojadoi, Pulau Kojadoi di Maumere, di Sika, Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur, di Flores. Ini saat kunjungan kita mau bikin kegiatan wisata virtual waktu itu di sana, karena salah satu Pokdarwis dari mereka tuh ikut pelatihannya kami dari Aturin. Terus akhirnya kita coba datang ke sana karena mereka ada beberapa kendala-kendala ya. Mereka punya internet sangat bagus, 4G plus bahkan, padahal itu pulau ya, jauh, agak-agak terluar lah. Tapi internetnya 4G plus. Dan mereka bingung nih mau manfaatinnya seperti apa. Jadi media sosialnya nggak ada. Mereka udah jadi desa wisata, tapi media sosialnya nggak punya, websitenya nggak punya. Kemudian mereka bingung mau ngapain. Padahal internetnya udah 4G plus, dapat bantuan waktu itu dari Bakti Kominfo. Ya udah akhirnya kita coba aja manfaatin. Jadi bikin website, bikin sosial media buat mereka. Dan kita dampingin bahkan hingga sekarang walaupun tidak intensif ya pendampingannya dengan teman-teman di Kojadoi gitu. Nah, ini salah satu, ini jadinya websitenya mereka. Ini websitenya kita kerja bersama. Jadi Aturin hanya support teknologi, kontennya adalah dari mereka, jadi kita kerja bersama dengan teman-teman. Sekarang mereka udah bisa manfaatin internetnya, jadi lebih bijak gitu ya, karena mereka mengelola website sendiri, dari mulai ada pesanan datang, tamu mau booking, itu larinya ke websitenya mereka. Itu salah satu bentuk hal yang bisa kita ya, sebenarnya kita sebagai insan pariwisata gitulah ya, yang belajar tentang ilmu, kan teman-teman ini belajar ilmu pariwisata nih, dan saya juga belajar ilmu pariwisata. Bagaimana kita bisa mengamalkan ilmu kita gitu ya untuk teman-teman yang memang pelaku wisata. Gitu. Ini juga mungkin ini gimmick aja buat teman-teman. Ini kami juga melakukan riset gitu ya. Jadi kita penasaran di masa pandemi. Karena kita pengen jual produk gitu, kita pengen menghasilkan sebuah produk dan jasa yang nggak sembarangan. Jadi kita pengen produk kita tuh tepat guna. Ketika kita jual, ada yang beli. Kita nggak pengen jual daging di tengah-tengah orang yang vegetarian. Makanya kita bikin riset. Nah, riset kita sederhana banget. Kita bikin waktu itu keinginan berwisata ke desa setelah vaksin. Kenapa desa? Karena kita lagi fokus banget untuk berkegiatan di desa wisata. Ini survei, bentuknya survei gitu, dan teman-teman sangat mungkin untuk melakukan ini. Mungkin teman-teman masih semester awal, tapi nanti kalian udah akan terbiasa dengan survei-survei seperti ini. Bahkan kalau kalian skripsi pun, kalau kalian baik itu nanti kuantitatif atau kualitatif metodenya, kalian akan melakukan survei gitu ya, pengumpulan data. Kita coba survei nih ke user aktifnya ya, respondennya tuh adalah user aktifnya Aturin. Jadi kita tanya kepada mereka bagaimana ekspektasi mereka terhadap desa wisata segala macam, dan ternyata intinya adalah shortcutnya mereka mau, banyak dari mereka yang belum pernah datang ke desa wisata. Mereka hanya fokus ke tempat-tempat wisata yang memang itu mungkin dimiliki oleh swasta. Mereka banyak sekali yang pengen datang ke desa wisata. Kemudian ketika mereka ingin datang, berapa hari yang mereka ingin habiskan. Ternyata mereka di masa seperti ini mungkin hanya sekedar staycation atau menghabiskan akhir pekan aja. Kemudian apakah syarat CHSE, desa yang tersertifikasi CHSE jadi syarat utama mereka? Ternyata iya. Mereka mau datang kalau desanya itu ada sertifikasi CHSE, karena mereka nggak mau ngambil resiko juga kan, responden-responden ini yang user aktifnya dari kami itu. Jadi macam-macam. Nah, akhirnya kita tahu nih, ternyata temanya mereka minatnya kemana sih, kemudian berapa hari yang mereka inginkan. Lalu kita kasih tahu ke teman-teman di desa wisata.
ini nih hasil survei kita, mereka maunya gini. Jadi kalian bikin produknya yang seperti ini ya, terus jualnya nanti di kami akan bantu pasarkan ke user aktifnya. Jadi itu kira-kira apa ya, pattern atau pola bagaimana kami berbisnis. Kita berangkat atau bikin produk dari riset dulu. Karena apa ya, tadi itu, karena kita ingin meminimalisir adanya gagal jual dari sebuah produk. Jangan sampai capek-capek kita bikin produk atau jasa ternyata nggak laku. Makanya kita riset. Penting juga teman-teman nanti ketika ingin mengembangkan usaha, apalagi di masa pandemi, penting untuk melakukan riset terlebih dahulu. Walaupun banyak orang bilang, ngapain riset, capek-capek, udah jalan aja gitu berbisnis, nanti juga pasti ada yang beli. Itu mungkin saya bisa bilang salah kaprah. Mungkin dari 1.000 orang hanya 1 orang aja yang berbisnisnya tanpa riset, atau 10 orang yang berbisnis tanpa riset. Tapi kalau kita mau tepat guna, tepat sasaran, lakukan market research terlebih dahulu supaya kita mau menjual produk. Ketika kalian mau bikin kegiatan bisnis tentang pariwisata, gitu ya, misalkan usaha perjalanan, biro perjalanan, kalian riset juga sebenarnya kalian mau jual paket wisata, nanti paket turnya ke siapa sih? Apakah ke sekolah-sekolah? Apakah ke mana lagi, ke keluarga, apakah kalian mau jualnya ke yang menengah ke atas gitu ya, sport tourism dan lain-lain. Jadi kalian harus lakukan market research terlebih dahulu. Nah, ini campaign ya atau kampanye kami. Jadi saya pribadi selalu dari maupun di organisasi ataupun di perusahaan sendiri gitu ya, saya pengen Aturin bukan dikenal dengan Aturin, tapi Aturin dikenal dengan campaign atau kampanyenya. Kami punya 4 campaign sampai saat ini. Yang pertama adalah The Traveler's Power, jadi kekuatan dari para pejalan. Jadi kami percaya para pejalan tuh punya pesan, punya audiens. Kalian kan punya sosial media ya, kalian punya followers, berapapun jumlahnya. Kalian punya pengetahuan. Kalau kalian jalan-jalan, kita selalu mengencourage kalau teman-teman tuh harus bisa berbagi hal-hal yang positif, baik itu ke followers kita di sosial media ataupun ke pelaku wisata di lokasi. Saling tukar cerita, bawalah hal-hal atau dampak-dampak positif ke mereka. Ceritakan hal-hal yang baik kepada dunia, kepada publik. Jadi itulah makna dari campaign The Traveler's Power. Kami selalu menyuarakan itu. Kemudian One Traveler, One Tree. Kita punya campaign, kita kerjasama dengan salah satu perusahaan, namanya Lindungi Hutan. Kita setiap penghasilannya Aturin, itu kami sisihkan untuk penanaman pohon di beberapa daerah. Kita kerjasama dengan Lindungi Hutan namanya. Jadi kita punya One Traveler, One Tree. Jadi kita juga ngajak, kalau kalian beli produknya Aturin, secara nggak langsung kalian akan menanam pohon di beberapa daerah. Kita sekarang lagi fokus di 3 daerah nih, di Jawa tapi ya masih. Kemarin di Bekasi udah selesai, kita lagi di Cilacap, Tegal, sama Semarang. Kita lagi mau nanam pohon mangrove sekarang di pesisir utara untuk kampanyenya. Kemudian kita punya campaign lagi Stronger Beyond Pandemic. Jadi kita percaya sekali lagi pandemi ini kita tetap kuat kalau kita berkolaborasi bahkan satu sama lain. Kemudian we are quality tourism. Jadi kita men-state kalau kita adalah pariwisata yang berkualitas. Jadi kita tidak mementingkan kuantitas sekarang karena sudah beda nih, kita bukan angka-angka tapi kita berkualitas sekarang. Jadi seperti itu. Toh juga kalau sebenarnya kalau wisata yang berkualitas itu kan sebenarnya lama berkunjung ya, yang kita tekankan, bukan jumlah kunjungan tapi lama berkunjung. Kalau tempat wisatanya berkualitas bagus gitu, masyarakatnya ramah, kemudian tempatnya bersih, kemudian banyak aktivitas yang dijual di sana, pasti orang akan bertahan lama gitu. Walaupun cuma 10 orang yang datang tapi dia bisa stay seminggu, akan lebih baik ketimbang cuma datang sekali tapi 50 orang tapi hanya menghasilkan sampah di mana-mana, kira-kira seperti itu. Ini campaign dari Aturin. Dan ini terakhir apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Kita bisa bikin perbedaan gitu. Kita bisa melakukan banyak hal
apalagi untuk pariwisata di masa depan, apalagi post pandemik seperti ini. Jadi kami selalu menyarankan beberapa hal. Setiap kalian jalan-jalan, kalian harus menyisihkan, kalian jajan makanan, kemudian beli oleh-oleh gitu ya, penginapan itu ke masyarakat. Kita selalu menyuarakan itu. Kalau kalian dengan keluarga mungkin apalagi punya anak kecil mungkin di hotel lah. Tapi kalau kita misalkan masih anak-anak muda nih, kita misalkan datang ke suatu tempat, ke desa gitu ya, atau misalkan jalan-jalan di Bandung kan juga banyak desa-desa wisata. Cobain aja nginep di homestay atau di pondok wisata, beli makanan langsung dari mereka, atau kalau kalian nanti field trip gitu ya, field trip ke satu tempat, usahakan beli makanannya ke masyarakat desa, kemudian beli oleh-olehnya juga di masyarakat, penginapannya juga di masyarakat. Kemudian yaitu punya budgetnya juga diversify, kemudian supaya itu bisa budgetnya, uang kalian tuh bukan masuk ke satu orang aja, tapi juga ke banyak pihak, ke orang-orang yang lain. Jadi kalian bagi uang atau budget yang kalian punya. Kemudian usahakan juga berpartisipasi di setiap kegiatan pariwisata dan mengapresiasi organizernya siapa, IO-nya siapa. Karena dengan kalian cukup hadir aja di kegiatan mereka, baik itu webinar ataupun seminar, kalian cukup hadir, mendengarkan atau melihat, itu akan sangat membantu mereka. Kemudian sekalian juga bisa memulai inisiatif kalian, kemudian dengan energi kalian yang luar biasa. Kemudian di akhir jadilah bagian dari ekosistem pariwisata yang saling menguntungkan. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan di masa-masa seperti ini. Apalagi kalau kita mau menjalankan bisnis dan kita mau mendukung usaha dari seorang pelaku wisata. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan sebenarnya di saat ini ataupun di kemudian hari. Karena inilah pariwisata. Oke, kira-kira seperti itu hal yang dapat saya sampaikan. Saya sudah bicara berapa ya, 15 menit lah, dan mungkin sekarang kita bisa untuk diskusi dengan teman-teman semua. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi mungkin ke Pak Teo. Kita bisa untuk sesi Q&A. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kita give applause virtual ya ke Pak Reza. Baik. Sangat menarik dan banyak wawasan yang kita dapatkan dari pematerian Pak Reza. Oke, kita buka sesi pertanyaan langsung aja ya. Bisa lewat kolom chat maupun raise hand di sini. Oke, kita buka 3 pertanyaan terlebih dahulu di sesi pertanyaan pertama ini. Oh, sudah ada di kolom chat nih dari Fatimatu Azhara. Izin bertanya, menurut Pak Reza, bagaimana prospek pariwisata ke depannya? Apakah mungkin masih sama dengan tahun 2020 dan 2021? Nah, gimana nih Pak Reza? Ya, oke. Saya langsung jawab ya Pak Teo. Terima kasih Fatimah atas pertanyaannya. Prospek sebenarnya kalau pariwisata akan sama ya, aktivitasnya akan sama, tapi perilakunya nih akan berbeda. Jadi sebagai contoh, kan tadi saya bilang aturin ada ekspediso. Nah, di ekspediso ini kita punya grup nih. Grupnya adalah sekolah yang akan berpergian gitu ya. Ini paket tur, kita jual tur ke Semarang. Ternyata perilakunya berbeda. Mereka mau kendaraannya yang benar-benar bersih banget. Kendaraannya benar-benar bersih, kemudian harus ada tes antigen dulu di awal, kemudian di akhir juga, kemudian kendaraannya harus bersih, tempat-tempat wisatanya itu juga harus kita detail banget kasih tahunya apakah itu nyaman, apakah itu sudah terstandar CHSE, apakah hotelnya juga terstandar CHSE. Jadi permintaan klien atau perilaku wisatawan yang memang berubah.
kalau prospeknya akan sama besarnya di kemudian hari, yang berbeda adalah perilakunya aja. Dan kalau kita melihat kan sekarang udah mulai nih, berarti campaign kami pariwisata yang berkualitas ya mungkin sama gitu ya dengan perilaku wisatawan. Wisatawan juga maunya yang berkualitas. Karena memang kebetulan market kami sampai ke situ. Dan jadi kalau prospek pariwisata ke depannya, apakah mungkin akan sama dengan tahun 2000 dan 2001? Jawabannya adalah tahun pandemi itu kan sebenarnya adalah sebagai batas waktu ya, antara masa lalu dan masa depan, dan ya pandeminya masa sekarang. Jadi di pariwisata perilakunya yang akan berbeda, tapi untuk prospeknya masih akan sama ke depannya. Orang akan tetap berwisata. Siapa sih yang nggak suka jalan-jalan gitu? Siapa sih yang nggak suka berwisata? Sebulan atau 3 bulan aja di rumah itu sangat bosan kan? Bosan banget. Jadi orang pasti akan berpergian meskipun punya kelasnya masing-masing gitu. Ada yang backpacker, ada yang middle up kayak gitu-gitu sih. Jadi prospeknya akan masih sangat besar. Kue pariwisata itu besar banget. Jadi kalau kalian nanti di kemudian hari kelak gitu ya mau buka bisnis pariwisata juga sangat dipersilahkan, karena bisnisnya kuenya masih sangat besar, prospeknya besar. Tinggal bagaimana kalian bisa mencari market yang tepat, pasar yang tepat. Karena yang berbeda adalah di marketnya, di perilaku si wisatawannya nanti yang akan kalian coba diversifikasi dari situ. Mungkin itu jawaban saya untuk Fatimatu Zahra. Mungkin apa kurang puaskah atau kurang menjawab? Maksudnya kok kurang puas, kurang menjawabkah? Silakan untuk teman-teman yang lain juga. Ya, Fatimah cukup. Oke, sudah cukup. Siap. Bisa juga teman-teman di sini bisa raise hand untuk pertanyaan ke Pak Reza. Silakan. Oke. Kalau nggak ada saya mau tanya Pak Teo. Ada lagi nih. Oh ada. Oke. Nanti saya tanya terakhir ya. Siap. Sabai, izin bertanya. Menurut Pak Reza, apakah kedepannya nanti virtual tour akan menjadi komponen tetap dalam kepariwisataan? Saat nanti pasca pandemi, semuanya sudah normal, seperti virtual tour digunakan untuk memberi gambaran kepada wisatawan. Oke. Jadi intinya, apakah virtual tour menjadi hal yang wajib atau yang biasa dilakukan sebelum orang itu pergi ke destinasi tersebut? Apakah itu menjadi hal yang wajar ke depannya, Pak Reza? Ya, oke, baik. Terima kasih pertanyaannya, Sabai Nanayu ya. Kalau virtual tour kan sebenarnya tidak bisa menggantikan aktivitas wisata ya, pariwisata ya. Karena kan pariwisata tuh adanya perpindahan ya kalau nggak salah ya. Adanya aktivitas perpindahan seorang wisatawan dari titik satu ke titik yang lain, itu kan berpariwisata. Nah kalau virtual tour itu kan enggak, kita hanya melihat sebuah destinasi atau daya tarik wisata melalui layar gitu ya, layar kaca. Nah jadi tapi kalau kami itu menempatkan virtual tour justru memang ini sebagai sebelum datang ke lokasi gitu, sebagai teaser. Jadi gini, kalau kita mau jalan-jalan deh, katakanlah, misalkan saya mau ke Bandung 3 hari 2 malam, terus saya nggak punya ide mau nginep di mana, destinasi mana yang mau saya datangin, pasti saya surfing di internet, saya googling lah pasti. Makanan restoran enak di Bandung, terus hotel budget di Bandung, atau hotel yang heritage di Bandung. Kemudian destinasi halal di Bandung. Dan terus kita nggak sadar tiba-tiba, udah 5 jam aja nih. Padahal cuma mau nyari informasi 3 hari 2 malam di Bandung, tapi udah 5 jam saya nyari lokasi gitu ya, nyari informasi. Nah, virtual tour itu bisa sebagai menyederhanakan kegiatan pencarian kita terkait tentang rekomendasi perjalanan. Jadi kalau orang-orang mau datang ke Bandung besok-besok, keaturin misalkan dan nanya, saya mau 3 hari 2 malam ke Bandung nih, ada rekomendasi gak? Oh, kamu ikut virtual tour kita aja, nanti kamu bakal dibawa sama pemandu wisatanya, kamu bisa tanya-tanya deh sama pemandu wisata, kemana-kemananya aja tuh.
Jadi setelah kamu ikut virtual tour-nya kami, kamu kan udah kenal tuh sama pemandu wisata kita. Kamu bisa booking paket wisatanya di kami. Nanti pemandu wisata virtual yang tadi nemenin kamu, nanti saat kamu beli paketnya, dia akan nemenin kamu juga nanti di lapangan. Jadi seperti itu desain virtual tour, kami mendesainnya seperti itu. Jadi sebagai pengganti orang-orang kalau mau nyari itinerary perjalanan. Nah, kita mau menempatkan posisinya di situ dan tidak menggantikan kegiatan pariwisata pada umumnya karena itu bisa salah kaprah. Gitu. Mungkin kalau wisata udah normal, virtual tour kami tetap ada, tapi hanya sebatas memang untuk tadi ketika ada orang mau nyari rekomendasi perjalanan, itinerary perjalanan, ya ikut kegiatan virtual tour kita akan tawarkan. Nanti dia akan ngobrol-ngobrol dengan pemandu wisatanya, interaktif gitu ya. Teman-teman yang lain juga akan diajak oleh mereka dan itu juga berbayar, minimal bayar jasa si pemandu wisatanya aja lah untuk diskusi dengan mereka dan dan itu jadi tadi sneak peek sebelum mereka datang ke lokasi. Seperti itu, Sabai, semoga menjawab. Oke, Sabai. Oke. Ada Rayvan yang udah raise hand. Silakan Rayvan. Silakan Rayvan. Oke, selamat pagi Kang Reza dan Pak Teo juga rekan-rekan. Untuk masyarakat lokal sendiri, baik itu di objek atau di destinasi wisata seperti saya yang ingin bermitra misalnya dengan Aturin untuk dibantu, dikembangkan dan diberdayakan sendiri, itu bagaimana cara kita sebagai masyarakat lokal me-reach out atau menghubungi pihak Aturin sendiri? Apakah ada kriteria tertentu dan apakah mungkin Aturinnya tersendiri yang datang ke objek atau destinasi wisata? Oke, Revan kalau boleh tahu tinggal di mana? Di Palabuhan Ratu. Oh, Pelabuhan Ratu ya. Oke. Kalau Aturin sih sebenarnya nggak pernah membantu ya. Kita selalu kerja bersama. Jadi kita nggak pernah membantu pelaku wisata, tapi kita benar-benar kerja bersama. Karena kalau membantu sebentar, Devan. Karena kalau membantu kesannya nanti Aturin yang kerjanya sendirian. Jadi kita kerja bareng. Sebenarnya kita berkolaborasi dengan banyak pihak. Jadi silakan aja hubungin hotline-nya Aturin ya. Ada Ririn namanya. Jadi tadi di slide saya di akhir nanti saya bisa kasih di kolom chat kalau mau kerja sama. Kita juga kalau di Pelabuhan Ratu, sama teh siapa sih namanya? Kita bikin kegiatan-kegiatan banyak kok tentang wisata virtual ya, terutama kalau tahun-tahun ini mah kita larinya ke wisata virtual. Teh Rizda Rospiah itu HPI Sukabumi ya, Pelabuhan Ratu Rizda. Beberapa kali kita bikin kegiatan wisata virtual di situ. Terus juga waktu itu sama Mojang Jajaka Sukabumi, kita waktu itu bikin kegiatan juga. Mereka live report bahkan dari Palangpang, dari pantai Palangpang tuh di Ciletunya malah ya, pantai Palangpang. Mereka live dari situ, jadi seru banget kalau kolaborasi. Ya sementara kalau kemarin kan karena terbatas segala macam ya, jadi kita ruang geraknya terbatas, jadi kita hanya bisa melakukan acara-acara secara online aja. Sekarang pun juga masih sama ya, hybrid ataupun online dan offline. Jadi kita terbuka kok kerjasama dengan banyak pihak, apalagi dengan teman-teman mahasiswa, pelaku wisata, pelaku pariwisata, apalagi kita sangat terbuka. Utamanya untuk pariwisata berkelanjutan dan pariwisata yang berkualitas. Jadi silakan aja Rayvan nanti bisa menghubungi Aturin ya di hotline-nya tuh di Ririn namanya. Mau kerja sama apa gitu silahkan. Terima kasih. Oke, Rayvan. Selanjutnya ini masih ada di chat ya. Yang lain juga bisa raise hand untuk next pertanyaan. Ini ada dari Retno Dias. Izin bertanya Pak, apakah rencana Autorin ke depannya setelah pandemi ini usai atau mereda? Apa rencana Autorin setelah pandemi, pasca pandemi atau di masa new normal ke depannya? Begitu, Pak Reza, silakan. Oke. Dari siapa tadi, Pak Teo? Retno di sini lewat chat. Oh, dari Retno. Oke.
Aturin ke depannya apa ya? Sebenarnya banyak sih yang mau kita lakukan, tapi ke depannya tetap kita bakal tetap mendukung kerja bareng dengan teman-teman pelaku pariwisata, utamanya untuk support teknologi ya. Bagaimana teknologi dan meyakinkan ke teman-teman semua di pelaku wisata kalau teknologi itu bukan jadi salah satu hal yang buruk, tidak akan menggantikan posisi mereka, pekerjaan mereka, justru itu malah membuat mereka mudah dan efisien dalam bekerja gitu ya. Apalagi kalau teknologi pariwisata kan bukan sebuah mesin yang bisa menggantikan mereka gitu kan secara pelaku wisata kan, tapi justru malah untuk mempermudah mereka dalam bekerja. Jadi kita masih tetap untuk mengedukasi pentingnya teknologi dan digitalisasi untuk tempat-tempat wisata masing-masing. Kemudian kita ingin melibatkan, kita pengen bentuk komunitas sebenarnya. Komunitas di mana yang isinya adalah orang-orang pelaku wisata gitu ya, siapapun pelaku wisata, mahasiswa, kemudian dari pihak manapun lah, yang isinya tuh justru bisa jadi ruang diskusi untuk pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Jadi dari komunitas tersebut kita punya banyak sekali ide dan gagasan yang bisa dituangkan lewat platformnya Aturin. Jadi sekarang kan kalau teman-teman buka aturin.com ya, itu pasti akan ada yang namanya rekomendasi perjalanan. Kalau kalian pilih explore, nanti akan ada itinerary. Nah, di itinerary itu ada penulis-penulisnya tuh. Misalkan Bohemian Travel 3 hari di Bandung yang ditulis oleh Alvin Niza. Kemudian dilihat oleh 19.000 orang. Nah, Aturin tuh lagi pengen banget punya komunitas yang memang concern di bidang pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dan dia punya pemahaman untuk menulis rencana perjalanan di Aturin. Jadi kita pengen banget mengenerate konten dari teman-teman semua dari komunitas itu. Jadi nanti kita akan memberikan akses untuk orang tersebut, komunitas tersebut untuk menulis, berbagi cerita, berbagi pengalamannya di platformnya Aturin. Kemudian dan itinerary-nya atau rencana perjalanannya tuh bisa dilihat oleh banyak orang. Jadi kan sekarang bisa lihat tuh berapa puluh ribu yang udah melihat tulisannya si orang-orang itu. Jadi itu kedepannya sih yang akan Aturin melakukan, Retno. Ada banyak ya sebenarnya ya. Kalau saya kasih tahu semuanya takutnya memakan waktu banyak, tapi dalam waktu dekat kita akan melakukan itu. Yang sudah mau berjalan bahkan bulan depan. Oke, terima kasih. Oke, baik, silakan. Oh, ini ada Davito yang untuk raise hand. Silakan Davito. Selamat pagi Mas Reza, saya izin bertanya. Apakah dari Aturin sendiri ada rencana nggak collab dengan aplikasi yang berbasis kayak wisata, kayak misalnya Traveloka, tapi dikhususkan kayak misalnya ini tuh untuk virtual tourism gitu. Dan apa sih upaya Aturin sendiri gitu buat ngajak orang-orang buat kayak nih, ayo kita virtual tour yuk, kita ngadain virtual tour, walaupun misalnya virtual itu kayak rasanya tuh ini experience baru gitu bagi kita. Ayo coba kayak gitu. Ada nggak, Mas? Iya, makasih Davito. Di tahun lalu kami kerjasama dengan Traveloka kebetulan dan Loket.com. Ada MOU kami dengan mereka. Bahkan kalau sama Traveloka kita sampai bikin konferensi pers, kemudian didatangin Menteri Pariwisata, waktu itu masih Mas Wisnu Tama. Jadi kita Aturin, Traveloka, kemudian sama Kemenparekraf gitu ya, Mas Menteri hadir. Lalu kita komitmen untuk bikin virtual tour interaktif artinya. Tapi punya posisinya masing-masing. Traveloka kan dia OTA, online travel agent. Dia tidak mengeksekusi si aktivitas virtual tournya. Nah, aktivitas virtual tournya Aturin yang bikin. Dan kita kerjasama dengan teman-teman pemandu wisata. Jadi kita sudah kerjasama dengan Traveloka tahun lalu, bahkan hingga sekarang.
sekarang kita justru malah fokusnya bikin itu, bantu jual-jual paket wisatanya teman-teman di desa wisata, karena dilema juga sih ya, ada desa wisata yang memang kan desa wisata tuh ada ininya, ada statusnya ya, ada yang rintisan, berkembang, maju dan mandiri. Nah kalau ada juga desa wisata yang rintihan, karena berintih terus sulit buat ini soalnya. Nah, desa wisata yang rintisan tuh dia nggak punya akses untuk jual paket atau produknya ke online travel agent, salah satunya Traveloka. Jadi kita bantu mereka untuk jual paketnya lewat Traveloka, lewat dan aturin di situ untuk menjembatani. Tapi bagi desa wisata yang udah berkembang ataupun mandiri, online travel agent justru malah nggak masuk nih di mereka, karena potongannya besar sekali. Potongannya itu besar sekali, mereka dapat potongan sekitar 15-20%, bahkan ada yang 24%. Jadi macam-macam. Nah, kita udah kerjasama dengan Traveloka. Untuk loket.com juga sama. Bahkan kemarin kita bikin acara tahun ini ya, kita bikin acara virtual travelingnya ke Jepang. Nah, kita kerjasamanya dengan pemuda pelajar PPI, Perkumpulan Pelajar Indonesia yang ada di Jepang. Jadi kebudayaan di Jepang, tempat-tempat wisata yang di Jepang, dari mulai Tokyo, Akihabara, kemudian Fukuoka, macam-macam lah ya, kita datang ke sana dengan tematik misalkan anime, kemudian para wibu. Kemarin yang ikut tuh para wibu tuh. Kalau temanya anime ikut para wibu. Jadi memang kita sengaja bikin tematik kayak gitu. Terus yang temanya urban legend Jepang, yang horor-horor Jepang, waktu itu juga kita bikin. Jadi kita kerjasama dengan online travel agent, online tiket juga, tapi memang punya porsinya masing-masing. Kalau kita tetap yang eksekusinya adalah kami, dan mereka sebagai jual tiketnya ataupun yang punya market. Karena kan mereka udah ya giant lah ya, perusahaan raksasa, user aktifnya jutaan. Kalau Aturin kan user aktifnya juga masih puluhan ribu gitu, belum sampai jutaan. Jadi kita justru malah istilahnya ya sangat senang kerjasama dengan mereka, karena kita bisa memperluas market. Dan mereka juga senang kerjasama dengan kami yang masih relatif lebih perusahaan rintisan gitulah ya. Karena mereka selain bisa memperluas market juga, dan mereka punya diversifikasi produk, dan kita kerjasama dengan mereka gitu. Jadi itu sih yang udah kita lakukan dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang. Kita kalau bikin kegiatan, walaupun bisa beli tiketnya di Aturin, tapi kita tetap jual tiketnya di loket.com, kita jual tiketnya di Traveloka, karena di Gotix, karena itu jadi mitra kita, partner kita. Jadi kita nggak bikin, kita nggak skeptis gitu ngeliat ngapain jual di loket.com ntar dipotong sekian persen. Loh itu cost marketing, itu ongkos marketing yang kita keluarkan, jadi nggak masalah. Tapi di satu sisi kita punya market atau klien lain, karena kan usernya mereka jutaan gitu, lebih banyak daripada Aturin. Jadi kita kerjasama benar-benar kolaborasi dengan mereka. Itu udah kita lakukan, Davito, untuk kegiatan virtual traveling. Dan biasanya kalau kita mau ngajak orang, tadi kan ada pertanyaan bagaimana cara ngajaknya ya. Kita biasanya bikin isu sih, bikin isu. Maksudnya isu yang bukan kayak artis-artis gitu lah ya, tapi isunya tuh lebih ke kita bikin storyboard, biasanya di sosial medianya Aturin, seminggu sebelum kita mau posting acara, kita udah bawa isu-isu, misalkan kita mau bikin festival wisata. Waktu itu terakhir kita bikin festival Lebaran lah, festival Lebaran. Festival libur Lebaran, bener. Festival libur Lebaran Aturin. Bener ya, yang rangkaian itu festival libur Lebaran. Kita bikin ke beberapa daerah, Bukit Tinggi, Lombok, ada 4 daerah saya lupa. Festival untuk kita bentuknya. Dan kita bikin itu postingan-postingannya yang memang tentang kangen kampung halaman, segala macam. Jadi orang yang ngebaca, kita email blast juga ke usernya Aturin, orang yang ngebaca, tentang kampung halaman segala macam, baru nanti gongnya deh, Bang, kita bikin produk itu. Jadi masih paling sampai situ kita mengajaknya. Kadang-kadang kita bikin press conference juga sih untuk mengajak, kira-kira kayak gitu, Davito. Mungkin saya izin bertanya lagi. Berarti kalau misalnya virtual tour gitu kan, itu berarti dari kayak point of view dari kita ya? Jadi kita ngelihat dari screen kita, terus kalau misalnya mungkin dari VR kita kayak dari sudut pandang kita sendiri melihat apa yang ada di wisata gitu, kayak gini gitu, kayak di record gitu. Oke.
Nah, virtual tour tuh ada beberapa metode. Yang pakai VR itu kan kita sendiri ya. Kalau kita pakai VR kan kita sendiri. Tapi kita develop VR-nya tuh videonya ada pemandunya di situ yang menceritakan. Tapi ada juga virtual tour yang ditemenin sama pemandunya juga. Jadi live report. Kayak kalau kita nonton berita ya, ada sebuah berita, terus ada reporternya lagi memberitakan lagi live kalau di belakang saya ada gedung yang sedang kebakaran gitu, atau ada bangunan sedang kebakaran. Nah, pemandu wisatanya berceritanya juga kayak gitu. Jadi dia bercerita secara live apa yang ada di belakangnya. Kira-kira kayak gitu. Saya mau tunjukin videonya deh ya. Saya coba cari dulu. Tapi kira-kira seperti itu. Ada beberapa metode yang sering kita lakukan di kegiatan virtual tour. Saya mau share lagi deh slide ini. Nah, ini metodenya. Metodenya tuh ada foto dan video 360, kemudian ada laporan langsung atau live report, lalu ada rekaman video, lalu ada juga hybrid. Hybrid ini semuanya jadi satu. Nah, kira-kira seperti apa sih ininya ke Bukit Merese. Kira-kira seperti apa ya? Nah, kira-kira kayak gini nih. Di live report. Sampai ini di kawasan pemandunya Gunung Merapi Purba. di Gunung Api Ngelanggeran. Sudah siap kita jalan? Yuk, kita jalan yuk. Nah, lihat teman-temannya. Jadi nanti di sini tuh ada banyak pantai. Nanti ada embung Tahatan, kepala dinosaurus. Dan nanti di sini juga ada ini telur dinosaurus yang mereka pahat itu dari ayam. Ayam. Dan ayam di sini tinggal langsung makan, nggak perlu ngejar-ngejar yang pasti. Dan ini untuk es susu tape ketan, bener-bener seger, Mas. Jadi tape ketannya itu apa ya? Sebenarnya ketan itu kan beras tapi berjenis khusus dan memang dia tidak langsung untuk dimakan. Saya bersama Ibu Dewi. Ini Ibu Dewi ya. Halo, Bu Dewi. Ya, jadi sebelum kita memulai memasak, ada telur, ya, dan telur. ada depan-depan. Kalau di sini kepiting boleh juga. Depan-depan enak gitu, fresh. Habis itu lihat pemandangan sekitar juga enak jadinya. Mama ya. Iya. Karena saya udah nyoba 3 kali. Ini favorit saya di luar biasa. Enak banget. Apalagi ini diurap gitu ya. Wow, ini memang saya bisa nama nanti kita bungkus nggak apa-apa. Kemudian kami dari KWT Dwi Tunggal Putri mencoba membuat jahe dari petani-petani yang ada di Desa Taruh. Jadi silakan jika teman-teman. Oke, jadi kayak gitu sih Davito, pemandunya tuh secara langsung ya dari desanya masing-masing, dari tempatnya masing-masing. Jadi kita nonton aja di layar. Itu yang live report modelnya. Ada juga yang foto sama video 360. Jadi kita pakai foto sama video 360 gitu. Kira-kira seperti itu model gambaran virtual traveling. Tapi kalau yang pakai VR, ya kita biasanya kasih link, kemudian nanti dia di rumahnya masing-masing pakai alatnya, ya udah dia tinggal. Tapi kita belum pernah jual yang komersil kalau untuk yang pakai VR box, belum pernah sampai sekarang sih. Kita karena masih tahap pengembangan, tapi yang jelas tetap ada pemandu wisatanya. Jadi kayak kalau coba aja kamu cari di YouTube gitu, ada tuh yang sehari sama Gal Gadot, sehari sama Lisa Blackpink, itu 360 tuh. Kalau cowok-cowok kan suka. Jadi seolah-olah kita sama Gal Gadot sama Lisa Blackpink gitu, 360 pakai VR kan lebih seru. Kira-kira kayak gitu. Nanti juga akan ada misalkan mau ke desa wisata A ditemenin oleh pemandu wisatanya. Jadi kita benar-benar rekam video 360-nya, pemandu wisatanya lagi ngejelasin, dan kita pakai VR tinggal gerak-gerak. Nah, itu belum kita jual komersil sampai sekarang karena lagi bingung juga ya jual komersil kayak gimana karena belum tes pasar sih, kita belum riset. Tapi dalam waktu dekat lah karena kita masih pengembangan ke arah situ. Itu untuk metode-metode virtual traveling. Siap, sangat terjawab sekali, Mas. Oke. Terima kasih banyak.
Oke, Sama-sama. Victor, terima kasih. Saya buka untuk satu pertanyaan lagi, silakan. Oke, ada Ibrahim Wijaya, silakan Ibrahim. Terima kasih Bapak. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Ibrahim Wijaya dari Angkatan 21. Aku pengen bertanya nih Kak, bagaimana sih cara aturan itu bisa dapat informasi atau dapat partner di seluruh Indonesia gitu Kak? Atau dengan survei atau bagaimana gitu Kak? Soalnya aku lihat nih juga banyak banget destinasi dari webnya Aturin ke pulau-pulau macam Konawe, terus pulau-pulau lainnya gitu lah Kak, kayak di penjuru-penjuru gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, makasih Ibrahim pertanyaannya. Oke, kenapa kita punya banyak teman lah ya di seluruh Indonesia? Yang pertama, kita gabung komunitas. Saya sendiri juga gabung komunitas di beberapa komunitas pelaku wisata gitu ya. Kan saya juga pemandu wisata soalnya. Jadi saya punya banyak sekali teman-teman pemandu wisata di komunitas. Jadi ada komunitas namanya Himpunan Pramu Wisata Indonesia. Jadi kita berteman dengan komunitas tersebut. Selain kita gabung komunitas, kita juga kan kita selalu bikin acara event. Kita bikin acara-acara baik itu berbayar ataupun gratis. Kalau yang berbayar kan agak sedikit yang ikut ya, tapi kalau yang gratis kan banyak tuh yang ikut. Nah dari situ kita biasanya bikin pelatihan secara gratis. Nah yang ikut tuh dari seluruh Indonesia kan, apalagi online. Tahun lalu sama tahun ini kan kita selalu bikin beberapa kegiatan online. Jadinya yang ikut dari mana-mana. Apalagi waktu bulan April tahun lalu, kita bikin acara pelatihan untuk virtual tour, yang daftar beragam, 34 provinsi ikut. Dari situ kita punya teman banyak deh akhirnya. Dari situ kita maintenance, kita kita tetap jaga komunikasi dengan baik. Kita kebetulan misalkan belum ada kenalan di Aceh, belum ada kenalan di Fak-Fak, belum ada di Manokwari. Dan dari situ kita maintenance komunikasi kita. Karena kita pengen kerjasamanya tuh nggak sekali. Jadi ketika mereka ikut pelatihan udah selesai, tapi kita dampingin mereka sampai benar-benar kasusnya virtual tour ya. Kita sampai benar-benar mereka bisa melakukan pemanduan virtual tour dengan baik. Jadi kita maintenance mereka dan mereka akhirnya juga makasih banyak ya Aturin karena kita kerja bareng dan sekarang saya udah bisa pede di depan layar kaca lah untuk ngomong memandu dan udah bisa paling susah tuh dulu adalah ngajarin bagaimana cara masuk Zoom, pakai virtual background, pakai apa, itu tuh paling basic banget. Ternyata yang tingkat kesulitannya paling basic adalah bagaimana cara ngajarin mereka online meeting platform, itu yang paling sulit. Kalau untuk memandunya mereka udah cap-cipcus lah ya, karena mereka punya kompetensi di situ. Itu cara kita punya banyak teman, dan teman-teman juga sama. Kalau teman-teman sekarang kuliah, masuklah komunitas, masuklah organisasi supaya punya banyak teman. Kalau bisa komunitas atau organisasinya nasional, bahkan kalau ada internasional juga silakan. Jadi kalian punya banyak teman di mana-mana. Ketika kelak kalian punya program, kalian punya usaha, kalian punya kegiatan, kalian dengan mudah menjual atau memperkenalkan apa yang kalian punya. Itu Ibrahim. Oke Kak, siap. Terima kasih, sangat menjawab. Sama-sama. Oke, terima kasih Ibrahim. Oke, saya rasa untuk sesi pertanyaan sudah cukup. Tadi saya dengar Pak Reza mau nanya ya ke teman-teman di sini. Betul. Oh iya, saya mau tanya. Oke, silakan. Mungkin mau tanya ini aja deh. Ini kan kalian dari prodi apa Pak Tio? Kok saya lupa lagi. Usaha. Prodi Pendidikan Pariwisata. Oh, Pendidikan Pariwisata. Oke, mungkin pertanyaan gini aja. Kalau terjadi, mungkin nggak semua yang akan menjawab ya, yang bisa menjawab aja. Kalau terjadi, saya pengen dengar gagasan lah, Kalau terjadi pandemi lagi nih, katakanlah amit-amit jangan. Kalau terjadi pandemi lagi di kemudian hari, dan kalian adalah seorang pelaku wisata gitu ya, kalian seorang pelaku wisata, apa yang akan kalian lakukan? Jika terjadi pandemi lagi, kalian seorang pelaku wisata, tapi kalian tetap harus menjaga usaha kalian atau kalian menjaga program atau kegiatan kalian. Apa yang akan kalian lakukan kalau pandemi terjadi lagi, tapi kalian ingin menjaga kegiatan usaha kalian tetap berlanjut? Ada yang punya gagasan atau ide? Silakan raise hand yang punya gagasan atau ide. Silakan raise hand. Tapi kalau misalkan dilihat-lihat pandemi itu
1 abad sekali ya. Iya ya, bisa Ya. pas gitu. Karena pasti nanti apakah mungkin 1 abad ke depan ada pandemi lagi. Tapi nggak cuma pandemi sih, ada juga sejenis Ya, di sosial kayak teroris. kalau perang gitu, terorisme, perang, bencana Dan alam. bencana juga ya, bencana alam juga. Baik, ada punya ide? Wah, kayaknya mesti dikasih stimulus nih. Yang punya ide dikasih apa nih, Pak Reza? Yang punya ide bakal dikasih kaos Aturin deh, merchandise dari Aturin. Untuk 1 orang ya. 1 orang dipilih dari Bapak ide, Pak Reza. Apa? Dipilih dari kita berapa? Kita denger aja nih, Pak Teo, berapa yang punya gagasan atau ide. Yang punya gagasan. Oke, saya tunggu 30 detik lagi. Tadi Hasan kemana? Tadi ada 2 orang kok turunin tangan lagi. Oke. Nggak apa-apa, kita cuma mau denger gagasan atau ide dari teman-teman kok. Tapi kita mau ambil yang relevan. 20 detik lagi. Ayo. Ini yang perwakilan perempuan belum ada nih. Iya nih, ayo. Mahasiswa harus punya ide, harus punya gagasan. 10 detik lagi, silakan. Kalau pandemi terjadi lagi di kemudian hari, kalian seorang pelaku usaha, kalian seorang pegiat pariwisata, apa yang akan kalian lakukan untuk menjaga keberlanjutan usaha atau produk kalian di bidang pariwisata? Hanya 2 orang? 2 orang, perempuan tak ada, Mbak Im nggak ada, Gabriel tidak, Roland. Yang lain nggak punya ide, nggak punya gagasan? Dan Eldon tidak ada. Oke, yaudah. Oke. Silakan, Davito. Oke, terima kasih sebelumnya. Mungkin pandangan saya sendiri, mungkin kalau misalnya tentang pandeminya tuh bagaimana dulu. Karena ada ketika pandemi misalnya tidak boleh dilarang buat berkegiatan wisata gitu kan, keluar gitu. Ya. Mungkin yang saya bayangin ini ketika memang tidak bisa berwisata, hanya warga lokal aja yang bisa berwisata, tapi kalau misalnya ke antar daerah itu tidak bisa. Jadi shutdown semua. Saya mungkin gagasan saya adalah meningkatkan produktivitas di sosial media dan juga sertakan paket virtual tour untuk beberapa tempat wisata tentunya yang sudah siap dan juga sudah prepare. Lalu mungkin bikin bikin blog ataupun menggunakan platform sosial media mungkin TikTok gitu. Karena saya sendiri punya plan dalam membuat sebuah akun di mana di situ kita bisa menampilkan point of view dari kita sendiri, menunjukkan bagaimana kita bergerak ataupun melakukan sebuah kegiatan wisata. Kayak misalnya saya di Bandung, saya rekam dari sudut pandang saya sendiri melalui HP saya gitu. Ini cara saya melihat sebuah tempat ini. Lalu tentunya menggunakan penjelasan terkait yang bakal orang-orang tuh kayak misalnya tertarik dengan oh kayak gini nih sudut pandang dari saya tuh. Gini nih virtual tour tuh kayak gini. Lalu dari situ orang-orang pada tertarik, kita bikin sebuah platform di mana orang-orang bisa merasakan experience yang sama hanya melalui dari gawainya, dari smartphone-nya, serta meningkatkan tadi sosial media dan juga meningkatkan meningkatkan kembali informasi-informasi tentang misalnya ayo kita mengenalkan ke masyarakat virtual tour gitu. Daripada misalnya kita bosan di rumah, kita gabut di rumah nih, mendingan cari experience baru wisata tapi dari platform dari alat elektronik masing-masing dan bikin experience baru dari diri sendiri gitu. Oke, jadi memanfaatkan teknologi ya buat teknologi dan sosial media. Teknologi dan sosial media untuk tetap menjaga produknya atau menjalankan kegiatannya. Oke,
Makasih Davito. Kalau Hasan gimana nih? Apa ide atau gagasannya jika pandemi sama pandeminya tadi saya seperti Davito ya. Jadi shutdown semuanya, nggak bisa kemana-mana. Gagasannya Hasan seperti apa nih? Apa tetap maksa orang, ayo datang aja udah sini, nggak apa-apa, atau gimana? Ya, izin menjawab. Perkenalkan sebelumnya nama saya Maulana Hasan. Terima kasih Kang Reza sudah mengizinkan saya untuk berbicara. Jawaban saya juga hampir sama seperti menurut Davito tentang peningkatan atau manfaatan teknologi dan juga sosial media. Tapi yang saya ingin tekankan di sini, yang lebih menjurusnya itu memang lebih ke YouTube, di mana kalau kita memanfaatkan YouTube misalkan saya memiliki destinasi wisata, dan saya memiliki Saung Angklung Ujo. Nah, saya memanfaatkan YouTube untuk menghasilkan penghasilan di sana. Jadi bisa saja membuat konten yang berupa latihan atau pementasan kegiatan virtual itu, lalu diupload ke YouTube. Nah, peserta dari kegiatan virtual itu diikuti oleh misalkan masyarakat lokal atau mungkin member yang sebelumnya memang selalu ada di Saung Angklung Ujo itu sendiri. Nah, yang kedua, untuk media sosial ini kan lagi gembor-gembornya buat metaverse ya, dimana kita bisa bermain sosial media seperti di dunia nyata, kayak apa 3D gitu lah kalau nggak salah. Nah, itu kan bisa dimanfaatkan, misalkan kita bisa mengunjungi objek wisata bersama siapa yang menggunakan metaverse lainnya juga seperti itu. Lalu itu juga bisa dimasukkan ke dalam virtual untuk metaverse itu kan. Itu sih dari saya. Ya, oke. Jadi sama mirip seperti Davito, intinya adalah memvirtualkan kegiatan-kegiatan. Tadi kasusnya juga bagus, kasih Angklung Ujo kan kemarin sempat ada berita, mungkin teman-teman tahu ya, yang sempat saya nggak tahu bankrupt atau enggak, tapi sekarang mungkin masih buka ya Angklung Ujo, tapi harusnya ya itu mereka bikin acara pagelaran atau pertunjukan virtual, kemudian bisa berdonasi, itu sangat mungkin dilakukan seperti yang Hasan bilang tadi. Jadi oke, terima kasih Davito sama Hasan atas ide dan gagasannya. Jadi Pak Teo, ini luar biasa. Davito sama Hasan gagasannya saya menerima. Jadi ada lagi tuh dua chat tuh. Hah? Siapa? Sabai, langsung aja ngomong Sabai, silakan Sabai. Oh, ada Sabai. Saya suka bingung Pak kalau ngomong gitu. Ya udah baca aja ya. Nggak apa-apa. Silakan ya, Sabai. Gimana Sabai? Mungkin gagasan saya jika terjadi pandemi lagi tetapi masih bisa melakukan mobilitas kemana-mana gitu, mungkin bisa dibikin self-tourism atau family tourism yang menggunakan kendaraan pribadi sendiri gitu Pak. Kayak konsepnya seperti di Taman Safari, kita konsepnya di dalam kendaraan gitu Pak. Atraksi wisatanya mungkin bisa seperti Sunmori, menyediakan paket Sunmori gitu atau touring. Jadi tour guide itu bertugasnya sebagai penunjuk jalan aja gitu Pak, yang di depan gitu. Jadi kita ngikutin tour guide itu. Mungkin gitu sih Pak. Tetap di dalam jadi ada kegiatan wisata tapi pakai kendaraan masing-masing, dan tour guide-nya juga pakai kendaraan masing-masing gitu ya. Kayak taman safari gitu lah ya. Oke. Itu berarti apa sih nama istilahnya Pak Teo? Saya lupa. Istilahnya ini ya kali ya, sejenis nomaden gitu. Kemana-mana pakai mobil. Mobil sendiri. Self drive. Ya. Ya seperti itulah. Oke, sip kalau gitu. Makasih banyak tadi Davito, Hasan sama Sabai atas ide dan gagasannya. Saya sebenarnya semuanya semuanya benar gitu. Saya sebenarnya pengen dengar aja ide dari gagasan seorang mahasiswa gitu ya, dari UPI. Yang paling penting poinnya itu kalian bersuara, kalian punya ide atau gagasan, kalian ucapkan gitu, dan nanti tinggal kalian implementasikan di kemudian hari. Poinnya itu sih. Jadi buat Davito, Hasan sama Sabai itu saya ketik di kolom chat. Nanti hubungin Ririn untuk klaim merchandise-nya ya, untuk kirim alamat dan dan alamat dan ya nomor handphonenya buat dikirim ke alamat kalian masing-masing. Jadi poinnya itu semuanya benar untuk gagasannya.
yang jelas ya, tapi kita berdoa supaya nggak terjadi lagi. Tapi kalaupun terjadi lagi di kemudian hari, kita bisa ada upaya upaya atau tindakan upaya supaya kita nggak, untuk memitigasinya lah seperti apa. Udah kebayang. Kalaupun nanti ada misalkan 50 tahun lagi atau kapan lagi ya, saya bakal cerita ke teman-teman saya yang masih muda supaya nanti kalau terjadi lagi kalian harus melakukan ini karena dulu pernah terjadi di tahun 2020, supaya nggak ada dokumen hidupnya gitu loh. Harus tahu siapa melakukan apa di industri pariwisata ketika ada peristiwa terjadi. Terima kasih Pak Theo. Oke, sebenarnya ini ada satu lagi, cuman gimana nih, mau diangkat apa enggak nih? Lewat Apa chat. tuh? Ya, telat kalau gitu. Telat Maria, kenapa nggak tadi? Tapi terima kasih Maria. Oke, terima kasih, dan ini juga waktu sudah menunjukkan pukul 10. Oke, saya coba simpulkan materi hari ini dari Pak Reza. Di sini tadi disampaikan bahwa adanya krisis global, baik itu krisis biologi maupun sosial, sejenis 9/11 atau pandemi COVID, mengubah pola bisnis pariwisata secara global. Kolaborasi menjadi kunci utama dalam kesuksesan usaha perjalanan wisata di era pandemi atau di pasca pandemi COVID-19. Saatnya beranjak dari quantity tourism yang mementingkan banyaknya wisatawan yang masuk dengan kualitas tourism. Jadi dari quantity menjadi kualitas. Dan di sini disarankan untuk melakukan riset pemasaran dalam mengetahui seperti apa sih motivasi dan perilaku target pasar sehingga kita bisa mengefisiensikan program pemasaran. Dan yang terakhir di sini adalah peluang usaha perjalanan wisata sangat besar. Hal tersebut perlu diperhatikan adalah siapa pasar utama wisatawan yang akan ditargetkan. Jadi intinya untuk usaha perjalanan wisata di era setelah pandemi ini sangat memiliki peluang yang baik sekali, dan di sini tetap fokus kepada siapa yang akan ditujukan untuk menjadi pelanggan atau tamu dan baik itu stakeholder dan pelanggan ya yang akan targetkan. Baik, saya rasa sekian. Sebelum kita sudahi acara ini, silakan untuk on cam dan kita foto bersama lagi. Nanti akan dipandu oleh Davito. Dan sebenarnya tahun kemarin ya Pak Reza ya join dengan Dikpar Angkatan 19 yang melakukan pelatihan yang itu ya. Iya ya, Bu, siapa namanya? Dengan Bu Ilma waktu itu. Bu Irma, bener. Iya. Bu Irma. Dan sangat bermanfaat juga. Nanti juga bisa dicek di gimana? Waktu itu pelatihan ya, kalau nggak salah. Pelatihan, betul. Pelatihan, betul-betul. Ada di YouTube-nya Hima Dikpar. Baik, silakan Davito. Yang belum on cam, dicobain on cam aja dulu. Sudah, oke. Bentar. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Untuk slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Untuk slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah, Pak. Baik, terima kasih kepada Kang Reza atau Mas Reza tadi yang manggil, dan Pak Reza juga. Nanti buat kedepannya mungkin bisa kontak-kontakan ya teman-teman di sini dengan Pak Reza, nanti sudah ada kontaknya, baik itu melalui IG, kalau nggak IG-nya aja, saya tadi nge-repost tuh story-nya Pak Reza. Oh iya benar. Baik, dan makasih juga teman-teman di sini sudah bisa mengikuti selama 2 jam kuliah ini. Sampai ketemu di perkuliahan selanjutnya. Terima kasih lagi sekali lagi buat Reza.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Semuanya terima kasih banyak.